Surah Al-Baqarah 72 ya, Bunda. Ah, nanti kalau ada catatan, salah satu akun saya out nanti dan saya tidak ikut debat karena saya jaga akun besar. Tapi nanti karena udah ada Bang Jibril juga, biasanya insya Allah saya aman. Nanti Mesia saya turunkan kalau catatan hadir ya, kalau catatan monitor ya Bang Datu, dan slot kosong nanti kita kasih buat offline kalau sudah. Jadi aman insya Allah. Mungkin kita fokus dulu nih ke ukti kita. Ini ukti ya, betul ya? Ukti apa ahi? Ahi. Oh, sorry. Maaf ya, maaf Saya banget. ingin meminta ilmu dari teman-teman Upload ini, bagaimana penjelasan terkait dengan ayat tersebut agar tidak menjadi keresahan pada diri saya seperti itu. Terima kasih. Iya. Itu kisah-kisah daripada kaum nabi-nabi sebelumnya yang kemudian diceritakan oleh Nabi Muhammad diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Silakan dilanjut. Ya. Nih, Bang Jibril. Saya bacakan ayatnya dulu ya. Ayat yang antum maksud itu adalah bukan itu. Innalladzina amanu walladzina hadu wa nasaru, itu ayat surat Al-Baqarah ayat keberapa? Itu hafalan aku padahal ntar. Ayat Bentar ya. 62. 62 ya, oke 62 ya. Gue ngomong dari tadi ke mute, Bang. Iya, innal ladzina amanu wa alladzina itu 62. Walladzina hadu ya, kita baca ya. Iya, Oke. Gini, saya mau coba jelaskan semampu saya, nanti ditambahkan sama saudara-saudara saya termasuk Ustaz Arif Akib. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kenapa nggak ada Islamnya? Kenapa tidak ada Islam? Karena ini menceritakan tentang orang, mau dia orang beriman, mau dia orang Yahudi, mau dia orang Nasrani. Kalau dia beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, maka tiada keresahan di hatinya. Ini merujuk kepada bahwa mereka yang disebutkan ini harus Islam. Kenapa harus ada Islam di situ? Kenapa harus ada Islam di situ? Apa alasan harus ada Islam di situ? Islam itu adalah din. Muslim orang yang mengaku Islam. Apakah Muslim pasti Islam? Tidak. Mukmin itu pasti. Kenapa? Dia beriman. Orang mukmin, orang beriman. Innalladzina amanu. Barang siapa yang beriman, mukmin. Jadi Islam, orang Muslim belum tentu beriman. Contoh, Syiah itu ngaku Muslim. Apakah dia beriman kepada Rasulullah? Ahmadiyah ngaku Muslim. Beriman nggak kepada apa yang disampaikan Rasulullah? Jadi kalau ini dulu kita baca secara linguistik dulu sebelum kita masuk ke terminologi, sebelum kita masuk ke tafsir. Asbabun nuzul atau kenapa ayat ini turun? Ayat ini diturunkan karena ada yang bertanya, bagaimana dengan orang terdahulu? Bagaimana nasib mereka? Karena Allah menceritakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin, mau dia orang beriman, mau dia orang yang mengaku dari kalangan Nasrani, mau mengaku Yahudi atau orang terdahulu Yahudi Nasoro, kalau dia beriman kepada Allah lalu percaya kepada hari akhir, maka dia melaksanakan amalan soleh, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak bersedih hati. Siapa man amana billahi wal yaumil akhir? Ini Islam. Islam itu adalah amanah billah wa amila solihat. Percaya kepada Allah dengan percaya kepada rukun Islam, itu Islam, itu yang Islam. Ini Islam. Man amanah billah itu Islam, nggak perlu harus ada kata, ada makna terminologi dan makna etimologi. Ayam itu adalah menjewantahkan istilah untuk hewan dari kalangan unggas dengan ciri-ciri keayam-ayaman. Sama tidak? Ayam sama dengan ayam adalah unggas dengan ciri ke ayam-ayaman. Sama ini. Man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihat. Ini sama dengan Muslim. Karena esensi Islam itu adalah orang yang beriman kepada Allah, lalu kemudian dia menyampaikan dengan lisannya kepercayaannya kepada Allah, lalu membenarkan dalam hati, lalu melanjutkan dengan perbuatan. Itulah Islam, orang-orang Islam, orang-orang yang aslam, salim dan salam. Ngapain? Nah, kita ini bukan umat terjemahan, akhi.
yang mana kita harus digiring. Kenapa harus ada nama Hawa di Al-Quran? Kenapa harus ada nama Yudas? Kenapa? Urusannya apa? Nah itu. Jadi kenapa tidak ada Islam disebutkan? Ya make sense, secara bahasa ya masuk. Karena Islam belum tentu beriman. Ngaku Islam belum tentu beriman. Wallah, ini terkait tentang sebenarnya makna ayat ini. Ayat ini adalah di bawah inilah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sekalipun, ada dua makna sebenarnya para ulama ya. Ada yang mengatakan walaupun mereka dahulu Yahudi itu kan etnis. Yahudi itu nama etnis, itu bukan nama agama itu. Dari kata Yehuza. Maka jadi Yahudi. Dari keturunan Yahudi, kalau dia beriman kepada Allah, mengikuti hukum Taurat, dia Islam. Nabi Musa contohnya dari suku Lewi, tapi dia beriman kepada Taurat. Itu ya. Kemudian surah apa siapa ini? Nasrani juga seperti itu ya. Pengikut Nabi Isa. Bang G, ini ada suara napas ini. Suara napasnya kayak berat banget gitu ya. Nah jadi gitu sisterku ya. Jadi tanyakan sama orang Kristen, apa arti Islam? Apa arti Islam begitu? Mungkin begitu ya. Mungkin ditambahkan sama saudara yang lain. Mungkin Ustadz Arif dan Bang Jibril atau Bang Datu atau Bang Uta mungkin mau menambahkan, silakan. Ya silakan Bang Jibril. Silakan Bang Jibril. Saya buka koma. Ini nggak enak kayak giliran kedua. Tapi itu jelas. Jawaban saya sama. Man amana billahi itu Muslim yang beriman sama Allah. Emang mereka beriman sama Allah. Mereka kan berimannya sama mereka kan anak-anak teos. Mereka kan nggak beriman sama Allah. Jadi iya betul. Itu dia. Mereka berimannya kepada Allah, sumpah serapah. Iya. Anak teos. Anak teos mah bebas. Nggak ada haram, nggak ada halal, anak teos mah bebas. Bapak moyangnya aja. Masalahnya sekarang apakah apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu orang-orang Sabi'in masih ada di zaman sekarang? Itu pertanyaannya kan. Begitu Akhi Nanda. Mungkin ada yang mau tanggapi sebelum kita sapa yang lain. Alhamdulillah sangat tercerahkan ya, dan Insyaallah, alhamdulillah. Saya terima kasih. Mungkin itu saja dulu, memberikan kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian yang Bang gantian. Waalaikumsalam. Rasa hormat saya turunkan. Ya, Tapi silakan. itu baru mau nanya, itu kenapa fotonya feminim banget? Janganlah, iya aja lah. Mungkin pasangannya, mungkin kakaknya. Kadang ada orang ini kan sayang sama kakaknya. Enggak, either fotonya feminim atau suaranya terlalu maskulin gitu. Jadi Udah. Sekarang ke Bang Tri Santoso, barangkali ada yang mau ditanyakan. Bang Tri Santosa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, makasih Bunda. Saya ini mau khusus ini untuk Bang Jibril. Kemarin sempat cerita-cerita sedikit, tapi lewat ini. Saya pengen Tanya kecil, Akhi. punya Bang perangkat. Datu noise. Punya perangkat kayak punya Bang Jibril. Iya. Waduh, pengen kayak Bang Jibril semua nih. perangkat yang mana, Akhi? Itu yang sering ditampilin Bang Jibril. Alat temboy Kira-kira Bang Jibril nih. budget berapa saya harus siapkan untuk punya Waduh. perangkat kayak Bang Jibril biar bisa siapkan data-data seperti Bang Jibril begitu. Mau juga aku. Kalau tunggu bukan, kalau data-datanya kan gratis Bahaya ya. nih Bang Jibril lah. Kalau data-datanya Bang itu Jibril kan bahaya nih. Ini nih flexing nih. bukan yang astagfirullah. Yang mana, Akhi? Dia tanya budget Bang Jibril. Itu. PC-nya Bang Jibril yang 18 tera itu. Iya, kalau PC Mereknya kan apa gitu kalau loh. kalau PC kan bisa dijual dibeli cuma 2 jutaan 3 jutaan juga ada, Akhi. Iya itu loh, seperangkat gitu, monitor Seperangkat kayak gitu juga alat-alatnya semua itu Bang pengen. Jibril. Seperangkat alat gimana Bang Jibril? Bahasanya ribet banget, harus aku yang jelasin. Aku aja ngerti maksud Bapak Tri. Oke, semuanya maksudnya. Siap Bang Jibril. Oke. Aduh.
Jadi ini sekalian mau nyikut agama sebelah boleh nggak? Boleh. Mantap. Boleh lah, boleh banget. Ayo, Bang. boleh. Jadi perangkatnya ini bang, ini saya namain ini monitor firman, ini monitor Roh Kudus, habis itu ini monitor Bapak. Nah ketiga-tiganya ini jadi satu bang, satu hakikat dia, satu komputer. Kalau yang ini mati 2-3 kali nggak ada masalah bang, ini mati 2-3 hari juga nggak ada masalah. Jangan yang ini yang mati, kalau yang ini jatuh rubuh hancur semua bang. Jadi ini monitor Bapak. Ini saya nggak ngomongin agama orang ya, saya ngomongin monitor saya ya. Saya nggak ngomongin agama orang loh. Nah tapi bang, kalau saya ditanya Bang Jibril monitornya berapa? 1. Nanti begitu orang datang ke sini, begitu lihat 3, loh kok 3? Oh iya, karena kalau saya dibilang Bang Jibril monitor berapa? 3. Gila nih orang. Tadi pikir gila saya dibilang punya monitor 3. Aduh. Jadi ngakunya mesti 1. Begitu bang. Tapi dia- Pokoknya monitor saya pagan deh bang, pagan banget dah pokoknya. Kayak Trimurti gitu bang. Enggak, tapi serius. Kalau kalau komputer bang, komputernya itu bisa 2-3 jutaan. Habis itu monitornya kalau abang cari yang jangkes saya, ini saya monitor saya saat itu 70 inch berarti totalnya. Sama yang di atas tuh 50 inch. Nah, abang tinggal dicek di Tokopedia aja sih. Bang Tri nanya saya dong. Saya ini termasuk yang monitornya yang oneness ya. Jadi disitulah dia, bapak, anak di situ, Roh Kudusnya juga di situ. Jadi ini dia, ya. Kalau aku tuh oneness, Bang Jibril kan dia Tritunggal tuh. Nah, kalau aku tuh ya satu-satunya ya satu. Dia Roh Kudus, dia bapak, dia anak gitu. Kalau aku gitu, bisa dibawa kemana-mana lagi. Kalau Bang Jibril nggak bisa dibawa kemana-mana, nggak enak. Saya ada laptop sendiri, ada iPad ada juga. Jadi Ya, itu beda lah. Kan kita bicara monitor yang. itu si botak. Kalau situ si botak. si botak sama. Tapi ini Beda. kita bicara ini di tataran hikmah ya. Rasulullah itu semua pedangnya dikasih nama. Bang Jibril kasih nama gak monitornya? Aku mulai mau ngasih nama tahu. Itu karena tadi ini kan nanti saya jadi bilang saksi. monitor saya yang sebelah kiri yang saya pakai buat email kerja ini apa segala macam Firman. Kalau yang sebelah kanan nih Roh Kudus. Roh Kudus ini nggak kelihatan. Mati 2-3 hari nggak ada masalah, nggak ada yang sadar. Kalau yang atas nih monitor Bapak, dia sang sumber. Karena dia smart TV, jadi bisa buat TV juga. Jadi sang Bapak dia sumber. Ya kasih nama. Tapi bener, semua pedang Rasulullah tuh dia kasih nama. Aku mulai kepikiran kenapa hikmah kita memberi nama barang, supaya kita ini satu tidak berlebihan dalam membeli barang. Karena Allah tidak suka orang yang menghambur-hamburkan harta. Nah 3 tuh tadi itu yang disukai Allah. 1 menyampaikan desas-desus, 2 menghambur-hamburkan uang, yang ketiga adalah bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah jadi aku berpikir Rasulullah memberi nama pedangnya itu karena Rasulullah tahu nanti pedangnya ada berapa. Ini nanti itu dihakimi di yaumil hisab, itu yang akan bersaksi dipakai buat apa. Nanti monitor bapaknya Bang Jibril itu nanti ngomong, saya dipakai sama Jibril buat nunjukin data, buat memantau. Nanti yang monitor anak nanti juga saya dibuka untuk nunjukin data sebagai siar. Allahu Akbar ya, subhanallah ya, ketika Allah bilang ke kita nanti di yaumil hisab kita yang mulut kita tertutup, semua yang sekitar kita itu berbicara, yaumil hisab nanti. Keren banget ya, keren banget Islam itu. Bahkan laptop ini dihadiahkan oleh seorang ibu, bunda saya lupa nama beliau ya, semoga Allah rahmati beliau hadiahkan ini ke saya. Bahkan saya tidak mau laptop ini diisi dengan game yang nggak penting. Kenapa? Laptop ini akan berbicara nanti di hadapan Allah bahwa saya dipakai untuk memerangi kaum kufar. Begitu juga handphone ini, dia akan bicara nanti, pernah nggak saya nonton bokpe di sini? Nanti dia akan ngomong, saya dipakai buat main judi online, saya dipakai buat nonton film-film vulgar. Tapi ketika nanti dia bicara, Masya Allah, saya dipakai untuk meyakinkan manusia bahwa hanya Engkau Allah Tuhan satu-satunya. Betapa beruntungnya saya nanti dengan barang-barang saya. Keren banget Islam itu ya. Akhlak Rasulullah tuh keren banget loh, memberi nama barang-barang beliau. Gimana Bang Jibril? Harus. Makanya tapi mesti dipahami juga bangku. Saya gamer, saya tukang main game. Saya di depan komputer 18. Nanti bersaksi itu di hadapan Allah. Saya di depan enggak. Jadi kalau ada yang pikir ini buat apologet ini apa segala macam, enggak. Saya enggak berapologet pun, saya begini. Saya 18 jam di depan komputer. Saya kerja saya memang di sini. Jadi ya itu, tapi mudah-mudahan kejawab ya Bang. Kalau komputer CPU apa aja. Kalau 18 tera tadi kan hard disk, itu kan bisa ditambah, bisa dicicil nanti. Habis itu kalau monitor tadi yang kalau saya pakai Acer Predator Z35, abang bisa cek di Tokopedia. Tapi kalau yang di bawah itu juga banyak kok. Itu sih.
Ya, iya. Saya juga Bang, mohon maaf ini agak melenceng. Saya pengen diskusi terkait Bang Jirbil dari kemarin terkait perangkat. Kebetulan saya juga bisa dibilang 18 jaman sampai 20 jaman di depan komputer. Saya tertarik sekali untuk belajar apologet, dan hari ini saya lagi proses belajar membaca data-data, belum berani naik komal. Ya Allah. Pengennya seperti Bang Jibril, jadi ketika kita bicara kayak Uni Rifa dan teman-teman yang lain itu baik data. Jadi kita Masya Allah. data, insya Allah saya Jangan sudah ke Bang Jibril deh Bang, jomblo nggak enak. Mungkin Ini beliau host, mau- turunin host. Ini Enggak, kok Bang Jibril, sama beliau ini itu mungkin kok menyerang ingin begini? ingin membeli perangkat yang setara dengan Bang Jibril gitu maksudnya Bang betul Trisanto betul saya. betul betul. Oh, siap. Sebenarnya Bang, data saya itu yang tadi saya tunjukin itu kan itu bookmark di internet Bang. Jadi sebenarnya data-data saya yang kalau saya kayak narasi kayak kemarin si Kibinirin utang sampai 35 juta tuh. Itu kan sebenarnya datanya pakai laptop juga nggak ada masalah. Bukan, poin saya gini Bang. Percuma komputernya 200 juta Bang kalau data soal Rasulullahnya kita nggak tahu di mana. Jadi menurut saya pakai handphone, kalau Abang ada handphone 1 atau 2 pun kayak Uni aja atau kayak Datu aja, pakai handphone pun kalau memang datanya udah di bookmark, disimpan. Abang tahu bookmark kan kalau kita punya, kalau Nah kita tuh pakai aku Bang Internet Jibril yang Explorer. ngajarin tuh. Ya Bang Nah. Jibril ngajarin aku buat punya data itu. Nih kayak gini nih Bang, nih aku potong Bang Jibril nih. Aku wallahi Bang, yang ngajarin tuh Bang Jibril tuh. Dia aku dulu nggak ngerti tuh gini-ginian tuh. Yang ngajarin tuh Bang Jibril tuh. Jadi aku punya pagan, teks Bible, ini nih aku punya nih kayak gini-gini nih. Nah di data aku. Jadi ini Bang Jibril yang ngajarin. Dulu aku nggak ngerti-ngerti nih ayat Al-Qur'annya juga ada. Mekah gimana, Bani Israel gimana, perang gimana, Mesia gimana. Itu aku punya. Nah, Ustaz, Ya dulu aku nggak ngerti. Gitu. Gitu Bang. Tuh, di bookmark. Nih coba gimana Bang? Assalamualaikum Ustaz Tata. Nah, contoh abang mau Salam. simpan ini bang. Abang tinggal pencet Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Kalau MacBook Command D. oh Nah, iya. itu kan bisa abang simpen kan? Nah, masukin folder apa, soal ayat apa, data apa, Iya, itu disimpan-simpan ya di bookmark gitu bang. Jadi, ada kapir di bawah namanya VP botol tuh disuruh print screen. Print screen ntar kalau nunjukin ke lagi debat terus disuruh scroll nggak bisa kalau print screen VP. Aduh, penyembah makhluk nih. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. ya, jadi di bookmark bang, disimpan. Nanti begitu abang ada komputer yang lebih bagus, lebih itu, abang tinggal login ke situ. Habis itu bookmark abang udah ada semua. Siap. Nah, yang penting itunya bang, Betul. Karena percuma bang kita komputer 200 juta tapi kita nggak tahu manuskrip Al-Quran di mana, hadis-hadisnya di mana, gitu bang. Siap. Ya. Ya, Host, mungkin itu saja saya ingin terima kasih waktunya Bang Jibril, Uni Rifa, Ustadz Arif, Bang Datu, ya, Pak Tahta, Pak Cerdas. Makasih, saya nanti tentu sama Bang Jibril ya, saya DM Bang Jibril ya. Siapa bang? saya udah DM bang. Saya udah Siap, ini siap, bang. siap. Di follow bang. Follow ya. Siap. Jadi disuruh follow ya. Oke, makasih lanjut. Ya, makasih. Saya diturunkan host. Ya, terima Biar ikut kasih lagi. Bang Tri Biar Santosa satu yang aja. sudah naik ke Komali kita ini. Beliau salah satu pensupport dan pendukung Komali ini. Tiap hari dia nongkrong setia menemani kita ini bersama para debater Muslim untuk menjawab sumpah-sumpah dari OTN gitu. Makasih atas kesetiaan Anda Bang Tri Santosa ya selama ini. Ya, Lanjut. oh, ini izin saya turunkan. Oh, nah. Itu saya langsung di framing tuh. Saya bilang kata kalimat saya, percuma kalau komputernya 200 juta. Saya nggak bilang komputer saya 200 juta. Langsung di framing tuh. Oh, komputernya 200 juta. Tuh, coba. Astagfirullah. VP naik VP. Tapi kayak gitu. Ya urusannya apa sih kalau 200 juta?
Mau 500 juta kayak apa? Kayak Ustaznya apa? Enggak, bukan. Ya aminin aja, ya amin. Ya, aminin aja. Ya. Siapa yang framing? Enggak, tadi lo ngirim apa, nge-save data lo screenshot gitu ya? Ini tipe laki-laki yang omongannya nggak bisa dipegang, screenshotnya dipegang. Makanya dia paling takut mas screenshot. Makanya gue bilang, untung lu pintar. Gimana ya, kita mau sambung ngobrolan kita tadi pagi. Tadi pagi ngobrol sebentar, setengah jam, 45 menit ya Vivi ya. Langsung pengen turun Vivi. Gimana Vivi? Lihat tadi Bang Jib sebelum aku buka komal, aku lihat Bang Jibril buka komal kan, itu ada si Pipi. Aku pikir ini bakalan lama nih, dia nggak berani lama-lama samping Bang Jibril, takut dia, soalnya dia nggak mau kehilangan warisan orang tuanya kalau dia mualaf. Emang iya? Enggak. Lah kok turun? Dibilangin dia takut Bang, dia kalau mualaf nanti dikeluarin sama kakak, nggak dapat warisan deh. Ini masih ada yang kakak tuh, Bang Jibril. Ada yang nurunin ya? Enggak, ada yang nurunin ya? Ada yang nurunin. Enggak ada. Malah turun sendiri, takut Pasti ya. satu di bawahnya ini penyanjung si Edis mungkin. Edis TV. Ya, YNSLA, DNL selamat siang. Islam ya, Iksan ya. DNL. Enggak, tapi Uni, ingat nggak? Uni, Bang Datuk, Ustaz Tahta, Bang Arif, Bang Otak Cerdas. Ada satu malam, kalau nggak salah 2 malam yang lalu, si VP ini masuk ke live saya malam-malam jam 1, jam 2 gitu. Pertanyaannya satu aja, Bang, saya cuma mau nanya, syarat masuk ke Islam apa sih? Habis itu diturun. Iya, sebenarnya VP. Kenapa saya yakin dia itu sebenarnya udah tahu mana yang benar mana enggak? Karena ini anak termasuk anak yang tidak suka berpolemik, tapi betul-betul nyimak. Karena dia Kristen, dia harus membenarkan doktrin dulu tuh dengan cara apa? Uji-uji lah kayak siapa ya yang pertama lah yang calon mualaf. Tapi itu tadi ketakutan kehilangan dunia itu menjadi asbab dia nggak berani untuk langsung bilang saya udah tahu Islam itu benar gitu. Saya yakin Bang, dia udah tahu banget dia Bang. Dia mengakui kok Bang Jibril itu pintar. Dia ngakuin kok Bang Jibril itu nggak terbantahkan. Cuman gimana mau membenarkan sementara ketakutan terhadap dunia, nggak dapat warisan, takut dikeluarkan keluarga. Hanya orang-orang yang betul-betul percaya bahwa iman Islam ini benar lah yang akan berani ninggalin dunia, karena dia tahu Tuhan itu bersama dia gitu. Ya udah, kalau masih mau ngejar dunia ya udah kejar lah. Makanya Bang Master TM, selamat siang. Wanes nih, Wanes. Wanes ya Bang. Bang Jibril. Belum, masih login. Lama biasanya ini kalau login. Dan dia Bang Jibril lama biasanya. Yang dipakai itu adalah Bible versi lama. Dan jadul Bang Jibril. Dia Bang Jibril lama. Masih ada istilah Assalamualaikum. Iya, Jibril. Waduh. Terima kasih. Istilah Assalamualaikum. Waduh. Terima kasih. Istilah Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Rifang. Terima kasih. Abang. Assalamualaikum Kak. ini Master TM di mute dulu aja deh. Kalau nggak di kick dulu aja double. Abang. Assalamualaikum Kak. Ini Master TM di mute dulu aja deh. Kalau nggak di kick dulu aja double. Abang. Ya double deh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Akhi Tri Santoso ya nama beliau ya. Ya, RR. Kak Muslim mau dan nanya, buat Muslim dan semuanya Muslim. Abang Jibril Bentar. juga. Bentar, brother. Muslim dan Muslim, brother. Muslim. Saya mau nanya, saya di Komal kemarin, saya paling nggak bisa nerima orang-orang itu nanya tentang pencabulan. Dia bilang Nabi kita mengistrikan anak kecil, dan saya emang nggak bisa jawab.
Nah, itu aja yang perlu Kak, saya pengen tahu tuh gimana jawabannya kalau dia menceritakan. Dijawab Cak Tata sama Bang Jibril ya, RR ya. Silakan, Ustaz Tata. Oh iya, Ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, makasih Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Tata. Salam. Ustaz Tata, silakan Ustaz Tata. Ustaz Tata. Lanjut aja dulu, terlalu anu itu. Ini bagian dari Rifa aja. Bagian Rifa aja. Silakan Terlalu ini ya Cak, terlalu membosankan untuk menjawab gitu. Oke lah. Teman-teman muslim yang mungkin selama ini merasa bahwa menikah Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Aisyah itu adalah hal yang tidak diterima oleh akal. Saya bingung dengan kalian. Kalian tahu siapa Nabi Muhammad SAW? Rasulullah itu kalau memang ada indikator bahwa beliau adalah orang yang memiliki kelainan secara seksual dan memiliki akhlak yang tidak baik, tunjukkan satu literasi saja yang diterima oleh para scholar yang pernah membuktikan Rasulullah itu memiliki kejahatan seperti itu. Bayangkan ya, ini saya Rifa nih. Seandainya saya tahu bahwa Muhammad ibnu Abdullah adalah Nabi dan Rasul, saya tahu akhlak beliau seperti itu, saya hidup sejaman dengan beliau. Andai saya sudah punya suami, saya akan memohon dengan sangat, ya baginda, izinkan aku membuat anak dulu, lalu anakku kuserahkan padamu kalau perempuan untuk kau jadikan istrimu. Karena kalau dijadikan anak angkat, Rasulullah itu adalah orang yang menjaga mahram, tidak boleh bersentuhan ketika anak itu sudah mulai dewasa. Maka aku sendiri yang belum punya anak akan kubuatkan anak perempuan yang akan kukasih kepada beliau. Jangankan umur 6 tahun. Ini Islam loh, berpikir begini loh harusnya loh. Seandainya anakku masih umur 1 hari baru kulahirkan, dan aku tahu aku sejaman dengan Muhammad ibnu Abdullah dengan akhlak seperti itu, dan dia adalah utusan Tuhan, merangkak aku habis melahirkan datang ke rumahnya, mohon jadikan anakku istrimu wahai Rasul, tinggallah beliau anak ini di sini. Seandainya aku tahu bahwa aku sejaman dengan Rasulku dan aku adalah orang yang tahu betul bahwa ini adalah Nabi. Itu aku ya. Kenapa? Karena ini bicara tentang Nabi. Tapi kalau si Pipo, si Kiamat, jangankan anakku yang 1 hari, anakku yang sudah dewasa saja, bahkan separuh binatang badannya, setengahnya manusia, gak kuizinkan jadi istri dia. Dengarin ya. Gini cara berpikir umat Islam itu loh. Ini kalau umat Islam, Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah, apalagi bicara dalam konteks dan tataran sosial yang berbeda, antropologi yang jauh masanya, 1400 tahun lalu, pernikahan yang dibatasi umur 18 tahun itu baru-baru ini. Ada zaman dulu batasan menikah. Jadi umat Islam kalau bertanya ini lucu. Kalau Kristen wajar. Kenapa? Karena tujuan bertanya mereka bukan ingin mendapatkan ilmu, hanya menyerang pribadi Rasulullah. Karena nggak ada lagi yang bisa diserang dari Rasulullah. Wallahi tidak ada satupun yang bisa diserang kepada baginda kecuali itu. Kalau Yesus Paulus banyak nggak banyak. Bahkan pendeta mereka sendiri mengatakan Yesus itu hombreng, Yesus itu melakukan tindakan seksual, berzina di sumur. Ini umat Islam nanya gini lucu, makanya Cak Tata nggak mau jawab. Karena yang bertanya adalah Islam. Kalau orang Kristen bertanya untuk menyerang pribadi baginda kita, jangankan Nabi kita, Tuhan mereka aja mereka percaya terkutuk. Jangankan Nabi kita, Abraham aja mereka tuduh berzina. Jangankan Nabi kita, Tuhan Bapa aja mereka tuduh berbulu, berkelamin, bersperma. Karena yang namanya burung itu ada sperma di dalam, kecuali nggak normal itu. Gimana coba? Umat Islam, pertanyaan seperti ini, apakah relevan dengan keyakinanmu bahwa baginda Muhammad ibnu Abdullah itu memiliki akhlak mulia? Dan tunjuk satu kepada saya bahwa ada musuh Nabi Muhammad SAW yang menjadikan pernikahan beliau dengan Sayyidah Aisyah sebagai serangan menolak kenabian beliau. Tunjuk sama saya. Jadi lucu kalau umat Islam bertanya hal ini. Gak apa-apa, kalian itu ingin menjawab, tapi sebenarnya
kita itu tidak punya kapasitas untuk memahamkan umat Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Maka menjawab umat Kristen, terkadang kita harus tampol balik. Contoh, mereka mempertanyakan tentang Nabi kita menikah dengan Sayyidah Isa. Yahudi itu punya halakah boleh menikahi anak umur 3 tahun 1 hari? Yahudi. Tuhan mereka Yahudi bukan? Paulus Yahudi bukan? Yes. Nah, dan mereka tidak punya aturan minimal maksimal menikah. Sekali lagi saya tekankan, orang Kristen di hadapan umat Islam rata-rata seperti orang yang tidak berbusana dan tidak bercelana dalam dan tidak berkutang, tapi ngetawain orang yang rambutnya kelihatan cuma sehelai. Ini banyak kebiasaan orang Kristen. Ya, silakan dilanjut Bang Jibril dan Catata. Oke, kalau Cak Tata tadi udah males, kita buka aja ya Bang ya. Ini jawaban, ini siapapun sih maksudnya. Debater mereka kalau mereka menyerang dari sini, jawaban saya selalu seperti ini. Ini diulang-ulang nggak apa-apa. Abang tadi siapa yang nanya Bang? Namanya? Judulnya di atas sedikit bawah. Udah turun beliau. Oh udah turun. Jadi perlu nggak nih? Orangnya masih ada? Perlu. Bang Jib, kita untuk edukasi publik juga. Edukasi publik Bang Jibril. Oke, di Sahih Bukhari 3607 di sini menceritakan Aisyah ketika ia berusia 6 tahun kemudian tinggal bersamanya ketika ia berusia 9 tahun. Ini ada 3 hadis yang serupa. Nah, ini ya 6 tahun kalau kita cek sanadnya ada Hisham bin Urwah di sini. Warnanya pink ya, ingat ya. Habis itu di hadis keduanya yang 6 tahun juga ada Hisham juga. Habis itu di 4739 6 tahun Hisham juga. Ada apa dengan Hisham ini? Kalau kita lihat warna pink ya. Di sini tulisannya buruk hafalannya. Syaduk, buruk hafalannya ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan tetapi ia memiliki kehafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan. Jadi Ustaz Tata bisa confirm saya kalau ilmu saya di sini agak botol. Tapi Hisham bin Urwah ini dia pindah ke Irak di umurnya di 65 ke 75 dan pencatatnya itu murid-muridnya. Habis itu dia ini juga tadi seperti ditulis pelupa, hafalannya buruk. Habis itu yang ketiga dia juga dan ini disahihkan oleh Sahih Bukhari karena ini tidak mengandung hukum. Jadi disahihkan karena ini tidak mengandung hukum. Jadi kalau di ilmu hadis Bang, kalau menggunakan soal hukum agak ketat, tapi kalau yang tidak mengenai hukum itu tidak seketat itu. Tapi kalau kita pelajari lagi Bang di riwayat-riwayat lain, di sini diceritakan Anas menceritakan saat terjadinya perang Uhud, kaum muslimin tidak dapat memposisikan diri dekat Rasul. Saat itu malaikat melihat Aisyah. Saat itu ia melihat Aisyah dan Ummu Sulaim tergopoh-gopoh membawakan kantung air untuk diminum pasukan perang. Nah, di sini bisa dilihat ya Bang ya, perang Uhud Aisyah udah ikut. Ya. Habis itu di bawahnya di hadis yang setelahnya Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan dirinya ikut dalam Uhud ketika ia berusia 14 tahun. Jadi untuk ikut perang Uhud minimal 14 tahun berarti ya. Namun ketika perang Khandak usianya 15 tahun Nabi pun memberikannya izin. Jadi Aisyah kita tahu di sini udah ikut perang Uhud. Berarti minimal umurnya 14-15 ya. Dan kita tahu Rasulullah menikahi Aisyah ini setahun sebelum Uhud. Berarti dia minimal 14-15 sebelum dinikahi. Tapi kalau nggak puas juga, kita bisa lihat ke ini saya nggak ke Kristenan ya, saya lihat ke Yahudian. Di sini abang bisa buka di Sefaria di kitab mereka. Ini di Genesis. Genesis itu apa ya? Bentar. Genesis itu kejadian. Di kitab
umur 20. Then Isaac was 40 years old when he took a wife Rebecca. Menurut tafsir mereka dari tafsir Rashi, di sini diceritakan bang. Thus Isaac was 37 years old at the period of Rebecca was born, and he waited until she was fit for marriage. 3 tahun. Jadi dia dinikahi oleh Isaac di umur 3 tahun. Jadi kalau memang mau menghina di bawah umur dan seterusnya, Tuhan mereka itu produk orang-orang yang menikahi di umur 3 tahun. Dan kalau mau lebih nusuk lagi, kalau mau dipertajam lagi, karena mereka selalu ini kan, mereka selalu menghina kan. Di 3 tahun ini bukan cuma dinikahi, tapi kalau kita baca nih Disetubuhi. di nidahnya, ya di nidah 449 ya bang, nomor 9 ya. Di sini perempuan di umur 3 tahun dan 1 hari yang bapaknya sudah mengatur pernikahannya is betrothed through intercourse. Ini apa nih artinya nih? Nggak bisa. Nah, nih. Jadi 3 tahun langsung di. Jadi kalau mau ngeributin yang ini udah perang bang, udah ikut perang, dinikahin. Yang ini batita bang, bukan balita ya, batita. Kalau balita kan 5 tahun, ini batita, bayi di bawah 3 tahun. Jadi pastiin aja tangannya bersih sebelum nunjuk-nunjuk ya. Anak teos, kalau anak teos sih bebas ya kan. Nggak ngeri tuh loh Tuhan mereka Yahudi. Halakahnya Yahudi boleh dipapap anak umur 3 tahun kok malah komplain ke Islam. Dan lagi pula beda coy ya. Kalau Rasulullah SAW itu menikah dengan Sayyidah Aisyah, harusnya jadi korban tuh Sayyidah Aisyah. Ini kalian kebayang gak sih? Ini mohon maaf nih kalau kita bicara korban nih. Ada satu perempuan yang jelas-jelas menjadi korban kekejaman Tuhan nih. Ibundanya Yesus, istri orang yang dihamili oleh Tuhan. Kemudian Tuhan keluar dari keperawanan dia, pecah perawan dari dalam tuh. Kejam gak itu? Mending dipecah perawan sama lakinya, enak. Ini dipecah dari dalam lagi, sakit. Tiba-tiba pas anak keluar dijadikan tumbal lagi. Jadi kalau kita bicara moralitas, bermoral nggak Tuhan yang menghamili perempuan terus keluar dari kelamin perempuan gitu? Bermoral nggak menurut kalian? Coba kalau bicara moralitas lah. Beda dengan Allah Azza wa Jal ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Sayyidah Maryam yang tidak bersuami itu untuk melahirkan manusia mulia. Bermoral nggak? Bermoral lah. Saya juga mau. Nggak apa-apa deh, nggak punya suami asal punya anak kayak Nabi Isa. Apa-apalah. Untung banyak punya anak Nabi. Lah ini sudahlah dihamili tanpa laki. Belum ngerasain enak-enak mantap-mantap. Tahu-tahu yang keluar dari kemaluannya Tuhan. Pas jadi Tuhan nggak berbakti pula. Minimal bikinin pabrik roti kayak katanya bisa nurunin roti. Ketika sudah besar hilang pula 3 hari 3 malam dicariin malah nggak berminta maaf. Pas naik ke surga sendirian nggak ngajak-ngajak. Ini manfaatnya punya anak Tuhan apa sih? Minimal tuh kayak ibunya Pak Jokowi itu, anaknya presiden dapatlah nama kasih sayang. Nah sekarang ibunya Pak Jokowi itu manfaatnya Bunda Maria punya anak Tuhan apa buat dia sendiri? Double bang Master, double. Manfaatnya Bunda Maria punya anak Tuhan apa? Tanya double bang. Aku nggak bisa mute. Serius loh. Kalau kita mau membandingkan moralitas, apa manfaatnya Sayyidah Aisyah dinikahi? Salah satu ulama terbesar yaitu istri Rasulullah dari kalangan ulama, dari kalangan istri ya Sayyidah Aisyah. Nah, manfaatnya Bunda Maria apa? Punya anak Tuhan. Manfaatnya Sayyidah Aisyah jadi istri Nabi apa? Menjadi ulama. Mantap nggak? Mantap. Keren nggak? Keren lah. Ummul Mukminin. 2000 hadis coy. Lah, Maria bundanya Yesus, mama Tuhan loh.
Manfaatnya Bunda Maria buat peradaban dan manfaat Yesus buat Bunda Maria. Apa ayo jawab? Nih, udahlah kalian kalau menyerang agama Islam hati-hati yang di bawah-bawah itu ya. Hati-hati loh. Silakan lanjut yang lain. Ya, Kipas selamat siang, Kristen ya. Selamat. Ya. Enggak. Alhamdulillah insya Allah Muslim. Iya, Assalamualaikum yang Anda semua. tanyakan Kipas gimana Kipas? Di komentarnya hanya satu. ada tentang Iya. Nabi Adam dengan Hawa kok tidak siapa yang mengijab kabul kan gitu intinya ya. Ya di situ tadi itu pertanyaan pertama satu ya karena saya orang awam, orang yang bodoh tentang agama lah, anggaplah seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Dua, Udah Pak kok kena tombak semua. Jibril gimana ini? Aduh. pertanyaan Aduh, karena tombak saya nih. orang awam. Kenapa selama ini yang saling berbenturan antara Muslim dan non-Muslim khususnya Kristen ya kan? Kenapa yang Hindu, Buddha itu kok nggak ada? Dua pertanyaan aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus, pertanyaannya sangat bagus. Silakan, Ustaz Atta, duluan sebelum ke Bang Jibril. Malah ini bagus. Bagus. Ini kita misalnya ya orang menikah itu bisa sah kalau diridhoi oleh Allah atas izin Allah sudah. Kalau kita caranya diizinkan ya rukunnya nikah itu mempelai dua, wali, saksi, ijab kabul 5 berarti. Nah kalau Adam dengan Hawa ya langsung Allah. Nah, beliau Adam diciptakan karena dia sendirian kan di ayatnya itu lalu kami ciptakan supaya Adam punya teman ya. Nanti disuruh bareng sudah dua ini. Disuruh beranak cucu gitu. Berarti kan udah dapat ridho dari Allah. Ya. Jadi adanya nikah itu dengan nikah karena ada ridho dari Allah, izin dari Allah. Ya kalau kita lewat pernikahan baru diizinkan. Gitu. Jadi jangan ditanya orangnya siapa yang menikahkan, ya Allah sudah. Ya. Gitu. Terus yang kedua, kenapa harus Islam dengan Kristen? Karena kita tahu kan Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Nah, sehingga wajib al ulama warasatul anbiya. Warisannya Nabi ini kan ulama, dia menyebarkan ke seluruh dunia. Nah, sedangkan nabi-nabi yang lain atau agama yang lain kebanyakan itu cuma satu umat. Misalnya orang Hindu, orang Israel, mereka tahu untuk Israel doang. Nah, kalau Kristen pergilah ke seluruh dunia, punya misi itu. Sehingga yang bertemu dua ini yang paling seru. Karena merasa punya tugas menyebarkan. Ya kalau kayak Hindu, Buddha atau apalagi Israel ya. Mereka tahu bahwa nabi-nabi itu hanya untuk kaumnya. Jadi tidak punya kewajiban untuk menyebarkan ke seluruh dunia. Nah kayak gitu ya. Sehingga yang seru memang Kristen sama Islam. Begitu. Silakan lanjut. Ada tambahan Bang Jibril? Pertanyaan pertama, siapa yang ngijab kabul Nabi Adam? Wanitanya itu diciptakan untuk Nabi Adam. Jadi udah kurang ngijab kabul apaan tuh Bang? Nabi ya udahlah ya. Itu satu. Yang kedua, soal kenapa Kristen sama Islam, karena di dunia ini Bang, sepanjang zaman itu akan selalu ada dua agama. Yang satu samawi yang turun dari langit, yang satu pagan yang dari bumi. Dari cerita ini saya udah selalu narasikan ini. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Seperti Nabi Nuh waktu itu dia menceritakan ke kaumnya dari Tuhan yang tidak terlihat, maha pencipta, maha suci, maha besar. Nabi Nuh bilang sama umatnya, ayo kita buat bahtera, akan ada banjir. Kamu penyembah berhala. Berhala ini bukan berarti patung ya, tapi berhala ini makhluk-makhluk yang pernah ada di bumi. Itu berhala artinya. Menyembah orang-orang, manusia-manusia, oknum-oknum yang ada di bumi, itu artinya berhala. Assalamualaikum host, salam kenal.
Nah, dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja Pak Abdul. Salam itu sunnah, menjawabnya itu wajib. Jadi kalau kalian bilang salam, saya mesti menjawab, itu sama aja motong. Jadi tolong akhlaknya kalau yang Muslim. Nabi Nuh, untung saya nggak lupa. Nabi Nuh menceritakan ke umatnya, ayo kita disuruh sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang maha besar maha suci ini untuk membangunkan bahtera. Tapi kaum pagan, penyembah berhala, penyembah makhluk-makhluk di bumi, itu bilang, mana Allahmu, mana Tuhanmu? Tuhanmu tidak terlihat, mana kuasanya? Lihat nih Tuhan saya bisa turun ke bumi jadi berhala. Itu jawaban penyembah-penyembah berhala di luar sana. Jadi history will repeat itself, sejarah akan selalu berulang, Bang. Jadi menurut saya akan selalu seperti itu. Samawi akan selalu berbenturan sama pagan. Ya mungkin sekarang pagannya udah menyerupai atau sok-sok Samawi ya. Makanya tadi itu monitor saya pagan banget ya Bang ya. Tapi kan saya kalau ditanya Tuhan saya berapa? 1 dong, masa ngaku 3 ya kan? Itu aja sih Bang. Ya tunggu sedikit, ya sedikit. Makanya tadi saya naik diem. Langsung yang komen, Tahta kalau naik tidak salam. Lu mau salam gimana? Bang Jibril masih ngomong. Memang saya kalau naik gitu, kalau ada yang ngomong diam, salam gitu. Tadi ada yang typing tadi. Oke, lanjut. Nah, saya yang nimpal ini. Kenapa Cak Tata begitu? Karena kami sudah dari dulu menerapkan hal seperti ini. Saya, Cak Tata, Bang Zuma, Kores. Kadang kalau Kores memang Assalamualaikum, tapi dia tunggu dulu orang diem. Karena kami tahu ketika seseorang berbicara dan kami mengucapkan salam, itu akan ke-distract, terganggu. Itu yang menjadi kebiasaan kami, para apologet ini yang sudah membersamai bertahun-tahun. Saling mengerti, saling tahu. Cak Tata kalau lagi ngomong saya masuk, saya nggak ngucapin salam. Nanti ketika sudah mulai Cak Tata diam, baru Assalamualaikum. Begitu cara kita, ya. Mudah-mudahan dipahami buat umat Islam agar tidak mengganggu saudaranya yang sedang menjelaskan gitu. Apalagi saya kalau lagi dipotong biasanya pengen ngisap ubun-ubun orang aja rasanya itu. Karena saya lupa. Ya lanjut Bang Datuk, disapa nih yang ada Master TM dan juga ada siapa ini Andri. Ya halo brother Andri, ini Bang Master nih, perbaiki dulu device-nya Bang. Oh iya, silakan brother. Siang. Bagaimana kabarmu? Baik ya. Oh alhamdulillah wa Puji syukurillah. Tuhan. Enggak, saya enggak puji Baik. Tuhan Bang. Soalnya puji Tuhan kapan dipuji gitu Bang? ya. Cuma puji doang, tapi nggak dipuji-puji. Kalau saya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu, Oke. silakan. Baik ya. Saya ingin bertanya tentang kalam. Kamu tahu kalam? Tahu lah Bang, ini kan orang Ya. Islam. Coba jelaskan kalam itu, sister. Ya, saya serahkan ke Cak Tata ya. Silakan Cak Tata. Iya. Jadi kalam itu firmannya Allah ya, kalamullah. Tapi ingat, beda kalam dengan kalimat. Kalau kalam itu susunan dari kalimat-kalimat. Bang Jibril pergi ke pasar, nah, itu kalam itu. Tapi kalau pergi, itu kalimat. Makanya yang punya gelar itu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para nabi itu mempunyai gelar masing-masing. Ibrahim Khalilullah, Musa kalamullah, Isa kalimatullah. Karena kalimat dengan kalam beda. Musa kalamullah karena Allah berfirman langsung, tidak pakai malaikat. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Isa kalimatullah. Karena Allah ciptakan dengan kalimat kun. Nah, kun ini kan kalimat. Jadilah. Gitu. Nah, Nabi Muhammad diberi gelar
lebih tinggi derajatnya dari nabi-nabi yang lain. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Ya, gitu. Jadi itu bedanya ya. Kalam dengan kalimat gitu. Musa kalamullah. Isa kalimatullah. Ya, mudhaf-mudhafil itu apa? Apa maksudnya kalamullah? Allah berfirman langsung kepada Musa. Isa kalimatullah. Allah ciptakan dengan kalimat kun. Gitu ya. Ya gitu doang. Silakan. Ya baik Ustadz, itu menurut sudut pandang Al-Quran ya, bicara kalam itu ya. Baik, di dalam Alkitab saya 1950 ini berbicara kalam ya, keadaan dan pekerjaan kalam yang kekal. Ya, maka pada awal pertama adalah kalam, dan kalam itu bersama-sama dengan Allah, dan kalam itulah juga Allah. Maka barang yang sudah ada daripada mulanya, barang yang telah kami dengar, barang yang telah kami tampak dengan mata kami pandang, dan yang dijama oleh tangan kami, yaitu dari hal kalam hayat. Maka kalam itu telah menjadi manusia. Bisa pakai data enggak? Serta tinggal di antara kita, Master. penuh dengan anugerah dan kebenaran. Gimana ya pakai Kak? data bisa enggak? Ada data ini. Ya, coba. Karena kalau Tapi belum bisa Om Kem ini ya Kak. Ya, enggak, Masih sebut kecil aja. aku nih. Ini sebut aja karena yang saya tahu kalam itu apa? Ya perkataan Allah. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yesaya 3 ayat 4. Bukan itu ya Kang. Nah, ya apa dia perkataan? Ini berbicara kalam di sini di dalam 1 Yahya 1 Yahya ayat 1. Apa di situ? Ada kamu kitab itu, ha? Yahya ini. Apa firman itu? Coba bahasa aslinya itu. Kalam. Matsal 1, maka bahwasanya adalah pada pemula-mulanya kalimah itu, pada kalimah itu Ini mustara kalam ini. dengan Allah, dan kalimah itu Allah adanya. Ada saya kitabnya Bang. Kalimat ya. Ya, Bahasa saya ada. aslinya Bang itu kalam apa kalimat Bang Jibril? Kalam. Di sini ada 2, Cak. Ini saya tunjukin ya. Apa? Ya, ini Muslim semua ada Bang, kalau Bang mau tahu. Pakai nantang lagi. Ini Injil Yahya. Ya, maka bahwasanya adalah pada mula-mulanya kalimah itu, maka kalimah itu busurta dengan Allah, kalimah itu Allah adanya. Kalimah, ada kalimah di sini. Berarti kalimat kun gitu. Berarti maksudnya apa? Diciptakan dengan kalimat maksudnya. Ayo silakan Master. Ya baik ya. Berarti ada sudut pandang yang berbeda ini, Ustadz. Di dalam Quran dan Alkitab ini berbicara kalam. Ya. Di sini berbicara keadaan dan pekerjaan kalam yang kekal. Berarti kalam ini itulah juga Allah. Karena maka pada awal pertama adalah kalam. Kalimat. Iya. Dan di sini jelas sekali maka kalam itu telah menjadi manusia. Oke, sudah. Serta tinggal di antara kita. Ya udah kamu Tapi gini, yang masuk akal itu Islam. Yang namanya kalimat itu tidak akan menjelma. Tapi sifat itu Tuhan berfirman, Tuhan mendengar, Tuhan kuasa, Tuhan pengasih. Itu sifat tidak akan menjelma. Tapi diberikan, diterima oleh yang menerima. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi tidak pernah firman menjelma itu, tapi diterima oleh Nabi. Kalau kepada Musa, Taurat. Kepada Nabi Muhammad, Al-Quran.
Kepada Isa Injil. Injil, Taurat, Quran itulah firman Tuhan. Ya. Kalau Isa itu bukan firman jadi manusia, tapi menciptakan dengan kalimat. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, ting, jadi. Hamillah Maria, ting, jadi. Bukan firman jadi manusia, bukan firman jadi cakrawala. Tapi Allah menciptakan dengan berfirman. Kalau dalam Bible itu Tuhan menciptakan dengan berfirman. Yakobus 1 ayat 18, Ibrani 11 ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 5. Tuhan menciptakan dengan berfirman. Termasuk Isa ini diciptakan dengan firman, dengan kalimat. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, kalau Kristen enggak. Allah menciptakan dengan kalimat jadilah. Oh, jadi ini kalimat jadi menjadi manusia. Berarti sama dengan cakrawala. Cakrawala itu firman jadi cakrawala. Kan Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Nah, kalau menurut Kristen ini cakrawala ini firman jadi manusia. Gitu, tidak nyambung Kristen ini. Begini Ustadz, bukan Nggak, itu. tapi tunggu dulu sebentar. Abang yang bawa kitab ini kan. Di sini saya buka. Ini saya buka ya Bang ya. Maka bahwasannya adalah pada mula-mulanya kalimah itu, maka kalimah itu busur tandungan Allah dan kalimah itu Allah adanya. Di mana kalam Bang? 50. Saya nyari kata kalam. Pegang tahun berapa itu? Ini yang keas. Oh, modifikasi itu. Ini asli ini, 1950. 1950, siap. Iya, Aduh. Anda belum lahir sudah ada ini. Aduh Bang, 1950. tahun 1950. Setelah 1950 Iya, asli, itu asli. salah semua itu. Oh, jam begitu, sister. Anda belum lahir sudah ada Alkitab ini. Iya, sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa juga udah turun bawa Injil. Tapi kocak Ya, dia. ini kan bicara Alkitab ini. Jibril mengabarkan kepada Maria, maka Jibril mengucapkan assalamualaikum, itu di situ. Enggak, ini makanya males Iya, baca asli ini. makanya males baca kitabnya gini Bang. Saya baca yang ini, yang itu bilang enggak. Yang baca yang ini, yang itu bilang enggak. Pusing. Ya, dari Oke deh. kecil kan kita Lanjut. tahu kitab yang kudus. Ya, gini, Mantap. Bang. Bang, gini. Siapa selain Abang yang hanya berpatokan kepada kitab ini? Ya, kami kan Kristen internasional. Waduh. Baru saya mau bantu Abang yang mengimani itu cuma Abang sama keluarga Abang yang metal-metal. Tapi internasional keren juga Bang. Oke. Iya, Dilanjut, Bang. internasional. Nggak. Nggak. Jadi menurut Abang terjemahan yang baru ini nggak layak dibawa? Bukan tidak layak, mungkin kan versi saja. Ya, dibenarkan nggak? Ya itu kan mereka kan punya pola, kami pola sendiri. Yang saya tanya itu berdua nih. Saya ngomong sama Abang nih. Menurut Abang, Iya, terjemahan baru itu salah apa betul? ya itu kami kan tidak perlu yang mencari siapa yang benar, itu kan pola Nah, mereka. ini saya coba polanya Abang ini adalah pola orang-orang yang sebenarnya tahu bahwa kitab itu salah, cuman mencari mana yang lebih dekat supaya bisa dibenarkan dalam kesalahan. Padahal Anda sendiri, kalau Anda sudah mengatakan ini yang paling bisa diterima, Nah, ini kan maka dengan sebenarnya sini kan- sebentar, saya kan belum selesai nih. Iya. Kalau seandainya ada orang yang berani mengatakan, saya nggak mau yang lain, saya maunya yang ini, itu sebenarnya secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa cuman ini yang paling benar dan yang lain salah. Itu Bang. Itu sebenarnya kalau Anda jujur. Nah, makanya saya tanya, selain Anda yang percaya dengan kitab yang Anda pegang itu, siapa lagi selain Anda? Kalau tidak ada, maka Anda adalah minoritas di dalam minoritas yang minoritas. Maka Anda sebenarnya ketika berbicara itu tidak perlu terlalu kami pertimbangkan.
Karena kebenaran perspektif Anda itu kebenaran subjektif. Jadi kalau seandainya Anda sebagai orang yang mengaku benar, maka Luga Tambunan akan dibenarkan dengan kenabiannya. Nah, inilah kenapa terjadi banyak penyesatan. Kalau dalam Islam itu kami punya standarisasi. Apa standarisasi? Ya, standarisasinya adalah bahwa umat Nabi Muhammad itu mustahil secara rasional bersepakat dalam kesesatan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Anda mungkin tahu yang disebut dengan apa namanya tuh, lupa, teori yang ketika disampaikan oleh banyak orang dan orang lain melihat hal itu betul-betul terjadi, itu lebih kuat kebenarannya. Kalau bicara teori kebenaran. Jadi yang Anda bilang tadi, saya nggak percaya yang lain, saya cuma percaya ini, itu subjektif. Dan kami yang ada di Qomal ini tidak perlu menanggapi karena pertama kami nggak tahu siapa Anda. Kredibilitas Anda apa? Kalau Anda seorang yang pernah bertemu Tuhan, Nabi, mungkin bisa kami pertimbangkan. Tapi ketika Anda hanya orang yang memahami kitab suci dengan terjemahan, lalu membawakan ide dan gagasan, ya kenapa nggak terima si Luga Tambunan jadi Nabi, Bang? Dia juga bisa dibenarkan. Kan gitu. Ada teman saya yang pernah ngelihat pocong katanya ini apa bener ya? Kita percaya aja pernah lewat gereja juga. Saya pernah lewat gereja juga, terus tiba-tiba diteriakin istri Yesus ya gitu. Saya jangan-jangan istri Yesus nih, boleh nggak kira-kira diterima gitu. Nah, inilah kenapa al-isnad minad-din, sanad itu bagian dari agama. Para ulama mengatakan begitu. Kenapa? Karena fakta sejarah saja itu akan diterima keilmiahannya kalau bisa menjawab siapa, mengapa, di mana dan bagaimana. Siapa perawinya, siapa yang menyampaikan informasi begitu, jelas Bang namanya. Bahkan setelah ada siapa, mengapa, di mana dan bagaimanapun, itu masih masuk ranah kritis loh, kritik loh. Siapa yang bilang Luga Tambunan? Siapa yang emang Luga Tambunan? Yang pernah ngaku Nabi? Apa kredibilitasnya? Ya itu pernah ke surga, terima nggak? Nggak bisa. Jadi kalau abang sebagai seorang yang punya kredibilitas dalam makna abang punya ilmu, mumpuni dalam bahasa Semitik, bahasa Yunani, lalu kemudian abang bisa atau di sini abang Yonatan Purnomo nih ya. Kalau abang adalah Yonatan Purnomo, mungkin saya bisa terima tuh argumentasi abang karena paham bahasa Yunani dia, profesor, doktor dia kalau nggak salah. Tapi abang nggak ngerti bahasa Yunani, tiba-tiba bawa kitab terjemahan lama, terus bilang ini yang paling benar, memaksakan. Sementara Cak Tata udah jelaskan, kalam itu artinya adalah kata-kata, kumpulan kata, atau kumpulan kata yang memiliki makna. Sementara kalimat adalah kata. Lalu Anda bilang kalam adalah Allah itu sendiri. Ini tidak sesuai dengan hakikat. Ini namanya penyesatan. Kata-kata rifa adalah rifa. Siapa yang bisa terima itu? Apakah kata-kata abang adalah abang? Kalau kata-kata abang adalah abang, maka abang berabang, bukan berkata-kata. Abang berkata-kata. Itu kenapa digunakan kata-kata? Karena kata-kata itu digunakan untuk membedakan mana kata, mana yang berkata. Kalau nggak ada lagi, Bang, perbedaan antara yang berkata dengan kata-kata, ngapain pakai kata berkata, yang berkata, kata-kata? Ya udahlah, si yang berkata-kata, yang ribet Bang, rusak Bang peradaban gara-gara abang nih ah. Ini yang merusak peradaban tuh kayak gini-gini nih. Begini ayam disamain sama bebek. Begini ya. Begini, kamu kan pola lain tentang kalam itu, ya kan? Enggak, Dia bukan sudah pola lain, dijelaskan kalam oleh itu tuh, Ustaz. Bang. Abang gini loh, Pola lain terjemahan abang itu mengambil bahasa yang diserap oleh bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Arab. Ya, dengar dulu. Kenapa orang Kristen cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang Islami? Mau tidak mau, terima tidak terima. Kristen ini agama yang harus disiarkan, diajarkan. Kenapa harus dibawa kepada orang di luar Kristen? Karena memang perintah menginjili itu untuk orang di luar Kristen. Ya. Saya kan mempelajari itu, misi zending itu, dekatan. Itu di Katolik disebut dengan inkulturasi. Menyesuaikan dengan kebudayaan setempat supaya diterima. Dan ini yang nggak bisa dilakukan ketika kalian menggunakan istilah-istilah Islam. Sebenarnya kalian sedang berupaya untuk mempromosikan ajaran kalian kepada kami umat Islam. Masalahnya kami sudah hadir di tahun 2025 di mana para apologet sudah mulai menyadari bahwa licik
cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati, indomisasi, pacarisasi, itu adalah trik serigala berbulu domba yang nggak bisa diterima. Jadi ketika Anda paksa kata kalam itu harus diterima dalam kitab Anda. Kitab Anda itu bukan kalam, logos, rema. Kok kalam? Logos, rema. Ya sebentar nih. Ke bahasa Yunani dong. Lanjut. Sebentar nih, saya ada Bang Hendi di sini dari tadi. Belum saya sapa. Assalamualaikum Bang Hendi. Bang Hendi. Monitor Bang Hendi. Bang Hendi monitor. Waduh, masih jauh dari berangkat mungkin. Lanjut. Lanjut aja lah bertanya ya. Jangan membawa-bawa istilah-istilah Islam. Ya, gantian. Bang Tison, gantian Bang Trat. Silakan Bang Trat terus. Selamat siang ya. Selamat siang semuanya, host. Mbak Rifa. Ya saya mungkin bisa menanggapi ya apa yang dibahas dalam diskusi ini. Ini Bapak yang di Ternate, Ban? Iya, saya. Pak, kapan Pak lobsternya, Pak? Katanya mau ngasih saya lobster, nggak jadi-jadi nih Bapak. Persoalan pengirimannya repot. Bapak ribet banget. Ya pengiriman di sini kan ke sana itu agak rumit loh. Yaudah lah Pak, ikan aja gratis selama seminggu Pak, saya Pak. Kalau kirim Lion Parcel itu kan saya sudah cek itu. Transfer udah. Yaudah lanjut. Ya baik ya, saya masuk, saya tanggapi ya pembincangan kita di hari ini. Saya itu tadi diambil dari Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 1. Yahya atau ejaan lamanya itu disebut Yahya ya, kitab Yahya 1 ayat 1. Yang tadinya itu dalam terjemahan lama ya. Iya Pak. Terjemahan lama itu. Ya, jadi memang kalau tadi apa yang ditanggapi oleh Umi Rifa, saya sedikit kurang setuju. Karena memang itu. Nggak apa-apa nggak setuju. Iya, artinya kan saya. Emang kenapa nggak setuju? Iya, kan artinya begini, pandangan iman saya sebagai orang iman Kristen. Tidak Gimana seperti pandangannya? itu. Ya, kalau pandangan saya, Tuhan menjadikan langit dan bumi serta segala isinya itu dengan firman-Nya atau kalimat tulanya itu. Terus? Lalu, kalau firman itu tidak diciptakan, firman itu Tuhan berfirman sesuatu yang keluar dari Dia. Memang bukan cuma firman aja yang nggak diciptain, Pak. Bentar Pak. Sabar saya. Apakah kita di sini dulu. Panjang nih kayak di gereja nanti nih. Saya udah tahu Anda soalnya panjang ini. Begini, maksud saya begini, firman itu sebuah pekerjaan Allah. Kekuasaan otoritasnya Allah. Dia mengerjakan sesuatu lewat firman-Nya itu. Maksudnya Yesus ini yang ngerjain maksudnya Yesus yang ngerjain gitu. Kalau di iman kami Yesus itu adalah firman itu sendiri. Karena memang maksudnya ketika fokus Pak, ketika Yesus itu dikatakan menciptakan Tuhan Bapa melalui firman, maksudnya ketika Tuhan Bapa mau menjadikan sesuatu, Yesus yang disuruh kerja gitu. Iya, mungkin seperti itu. Karena dia itu dalam pribadinya dia hakikat daripada Allah itu sendiri. Oh ya, berarti Yesus kerja sama Bapak gitu. Begini, salah satu mujizat yang dia buat. Pak, saya ini nggak ngerti, saya nggak punya Roh Kudus menurut kalian loh. Saya nggak ngerti penjelasan Bapak itu. Saya mau kasih satu. Jangan lari-lari kemana-mana. Itu pekerjaan Yesus itu, pekerjaan Bapak itu Yesus yang ngerjain gitu maksudnya. Gimana sih ya? Begini, saya mau ceritakan tentang kekuasaannya ketika dia meredakan angin ribut di danau Tiberias. Ketika dia dengan murid-muridnya berlayar, angin ombak begitu kencang, dia bisa berbicara bahwa diamlah dan teduh. Ya apa hebatnya perkataan Yesus Pak? Tongkatnya Musa nggak pernah berbicara bisa belah laut Pak. Ini apaan sih Pak? Ya, Pak? itu karena dia memiliki kuasa. Manusia biasa, seorang manusia biasa seperti kita yang berdosa ini tidak akan bisa
untuk menunjukkan Nggak otoritas ngerti saya Pak. kekuasaan Bapak kita. ngejelasin poin apa sih Pak dari tadi, ya Allah ya Rahman ya Karim Pak. Mending Bapak lomba Ya, lari begini, sama saya ya Pak, artinya sekeliling Ternate yuk. Salah satu dari indikator kekuasaan Yesus yang saya Salah satu indikator kekuasaan gimana? Orang bicara tentang firman yang tadi katanya bantuin Bapak kerjanya Ya, apaan begini, sih? ini kan firman. Bang Jibril tolong Firman. dulu Bang kondisi. Ini sebentar, sebentar. Ya, ini kan Sebentar, iman sebentar, Kristen. Pak. Kalau saya bicara Sebentar. Iya, saya mau konfirmasi, boleh sebentar Pak. Saya mau nanya sama Ustaz sama Catata. Catata, kasih tahu saya kalau saya salah. Kata kalam dalam Islam itu artinya Allah mengatakan kun fayakun, terjadilah, betul nggak? Firmannya itu kun, betul nggak Ustaz? Iya. Iya. Betul. Oke, ini sekarang saya mau nanya sama yang Kristen di sini atau yang non Muslim di sini. Betul nggak ini bacaannya? Ini. Dunia diatur oleh logos ilahi, sebuah kata yang awalnya berarti kata atau ucapan. Kemudian sebuah ucapan yang mengungkapkan hukum alam semesta. Kemudian akal logos ini menjaga dunia tetap dalam tatanan yang sempurna. Manusia dapat menyimpang atau memberontak terhadap tatanan ini, namun dengan melakukan hal tersebut, mereka tidak dapat mengganggunya, namun hanya dapat merugikan diri mereka sendiri. Habis itu ini saya translate, mengumumkan firman yang kekal, logos, yang menurutnya segala sesuatu adalah satu dalam arti tertentu. Hal-hal yang berlawanan memang diperlukan dalam kehidupan, namun keduanya disatukan dalam suatu sistem pertukaran yang seimbang. Dunia ini sendiri terdiri dari pertukaran unsur-unsur yang mirip hukum. Betul nggak ini? Logos kalian atau firman kalian? Ya, itu modifikasi itu bagi saya. Menurut Bang, that's true? Iya, modifikasi. ya kalau saya itu pendapat siapa? Saya mau tanya dulu pendapat siapa. Ya ini, Pendapat siapa? Sementara dia berpendapat ini dari tadi sama kita nggak? nanyain dia siapa? Sama nggak? Karena saya tadi udah menanyakan firman itu menurut Islam sama Cak Tata. Nah, saya tanya sekarang, menurut kalian ini firman menurut kalian bukan? Atau sama-sama Cak Tata? Saya bacain lagi ya. Dunia diatur oleh logos ilahi, sebuah kata awalnya berarti kata atau ucapan, kemudian sebuah ucapan yang mengungkapkan hukum alam semesta, kemudian akhirnya akal, logos, ini menjaga dunia tetap dalam tatanan yang sempurna. Betul nggak firman kalian? Logos kalian? Ya kalau makna dari kalimat itu saya juga ada benarnya juga. Mantap. Nah, ini bapak filosof pagan dunia, dia yang menciptakan konsep logos 6 abad sebelum Masehi. Jadi bukan firman firman samawi yang kalian imani, tapi firman logos, firman pagan. Mantap, abangku. Disambung, Uni. Ya, itu dia, makanya kita tuh gini loh, kalau kita tuh punya identitas sendiri ya kan, pakai logos aja, jangan pakai kalam, karena kalam itu istilah Arab ya, yang artinya adalah kumpulan kata yang memiliki makna. Tapi kalau untuk Allah, kalam Allah itu lebih luas lagi maknanya, karena ya makhluk dengan Allah ya nggak sama ya, sifat berkehendaknya manusia dengan Allah ya beda. Unis, aku mau tanya, kalau ada di Quran yang menulis bahwa Isa itu adalah kalimatullah, Ya betul. Rohullah. Itu coba diartikan dulu bagi saya. Isa Iya, adalah kalimatullah, ruhullah, Itu artinya Ustaz Tata adalah aja, biar Ustaz Tata Iya, aja jadi catat. ayatnya keluar. Silakan Ustaz Tata. Iya, Nanti ketiduran lanjut aja, dia. Tak. Jadi kenapa ketawa dijelaskan? Enggak, ini loh, catatan lagi ngomong. Diam, Pak. ya. Coba kamu jelaskan. Oke. Baca. Jadi kalau dalam Islam itu mudhof ilaih itu kalimat yang disandarkan itu ada penjelasannya. Misalnya al-masajidu buyutullah. Mudhof ilaih kan? Rumahnya Allah. Maksudnya tempat beribadah menyembah kepada Allah. Khalid bin Walid Saifullah, pedangnya Allah. Maksudnya apa? Dia lihai memainkan pedang.
berperang selalu menang dia, maka diberi gelar Saifullah. Musa kalamullah, maksudnya dia menerima firman itu langsung. Ya, kalau kepada nabi yang lain kan pakai malaikat gitu. Nah, Isa dalam Al-Quran wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya, maka disebut kalimatullah, maksudnya apa? Allah ciptakan dengan kalimat. Biar orang nggak bingung. Oh, Islam nggak bingung. Loh, kok bisa ya Maria itu yang melahirkan tanpa suami, tanpa disentuh laki-laki? Loh, kenapa? Kalau Allah berkehendak, kun, dengan kalimat dia jadi. Nah, kan gitu langsung punya jawaban. Maka disebut kalimatullah. Allah menciptakan tanpa melalui proses ayah dan ibu. Cukup dari ibu pun kalau Allah mau, idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak ingin menjadikan apapun tanpa proses pun mudah. Ya, idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun, jadilah. Ibaratkan hamil lah, hamil. Maka ketika dia melahirkan disebut kalimatullah, karena Allah ciptakan dengan kalimat. Gitu maksudnya ya. Oke, lanjut. Baik Bang Tahta, saya setuju dengan pendapat Abang. Ya, karena kita akui memang Allah atau Allah yang dialah Tuhan yang berkuasa. Dia menghendaki sesuatu yang bisa dia mau, ya memang dia kehendaki tetap dia jadi yang seperti itu disebut kun fayakun. Ya, atau dia berfirman. Yang salah itu dikatakan firman jadi manusia, bukan kayak gitu. Itu yang salah Kristen. Ini sebenarnya kan itu cuma apa kalimat yang dibuat kita seperti lebih sederhana, katakan Firman jadi penguasa dunia itu kaum pagan dari Heraklitus 6 abad sebelum Masehi. Mereka ini pagan bang. Itu konsep pagan. Begini, konsep kita iman Kristen yang namanya sosok Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Loh. Begitu. Ya, jadi kita sebut dia pun sendiri berkata anak manusia. Anak manusia itu kepada siapa? Mengarah kepada diri dia. Anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Itu dia menyebut kepada diri dia ketika dia dia memberitakan tentang bagaimana dia nanti akan menjalani satu tanggungan yaitu dengan menderita sampai mati di kayu salib. Sebelum dia mati pun juga dia bersaksi beberapa kali kepada dia punya para pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, bahwa dia akan menjalani apa yang sudah menjadi kehendak Bapaknya. Dia harus menjalani itu sampai mati di atas kayu salib. Demi itu karena kasihnya, kasih Bapaknya. Coba pakai ayat, jangan biasakan ngomong dah pakai ayat. Ada ayatnya, ada banyak di dalam Injil banyak. Oke. Enggak gini, karena yang saya tahu yang berkehendak Yesus mati itu iblis. Yohanes 8:37-44. Makanya Yesus melarikan diri. Ya, Yohanes 18 ayat 1, Lukas 13:33, Markus 14:21, melarikan diri dia. Karena dia tidak mau disalib itu. Nah, sekarang pakai data, coba pakai data. Itu menurut kamu. Itu yang kamu narasikan yang kamu menarasikan Yesus melarikan diri itu pada saat. Sangga pakai data, Dia belum pada saatnya harus menggenapi, yaitu dengan Oke, gini, sekarang gini, tunggu tuh. Sekarang gini. Ketika andaikan Yesus itu tahu dirinya memang untuk mati, kenapa orang yang mau membunuh dia dikatakan iblis? Ya, kalian kenapa ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Abraham bapak kami. Kalau memang bapakmu Abraham, seharusnya kamu mengasihi aku, bukan membunuh. Iblislah bapakmu, karena kalian ingin melakukan kemauan bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Nah, seharusnya Yesus gini, loh. Kalian ini gak sabar sih ingin ditebus dosanya. Seharusnya gitu kan. Tapi nyatanya dia marah, dikatakan iblis orang itu. Oh, berarti kamu ingin melakukan kemauan iblis, bukan kemauan Bapak. Kalau kemauan Bapak maksudnya Tuhan, seharusnya kamu mengasihi aku, bukan membunuh. Nah kan gitu kan. Dalam Yohanes 8:37-44 itu. Iya, memang benar segala sesuatu yang jahat itu datang dari iblis, Bang Tahta. Ya, kalau anda memukul orang aja, apakah itu bukan kejahatan? Saya mau tanya,
Anda menganiaya orang atau Anda Enggak, ini catatan. Iya, begitu. Saya ngerinya setan nanti malam datengin abang bilang lo yang ngerjain, gue yang disalahin. Beda bang, pemahaman kita, iman kita berbeda. Jadi di sini kita bahas ya, mari kita bahas yang baik lah, kasih pikiran yang baik supaya ada nilai edukasinya bagi kita, bukan kita mempelintir-pelintir. Ya makanya pakai data. Abang udah pakai data dari tadi. Ada, kalau saya mau buka ada. Ya silakan pakai data. Ayo, saya sudah berapa ini? Udah banyak loh datanya itu. Kamu satu pun belum masih. Data apa yang kamu maksud? Loh, kemauan iblis Yohanes 5:37-44. Yesus melarikan diri Yohanes 18:1, Lukas 13 ayat 33, Markus 14:21. Bahkan Yesus berdoa Matius 26:38. Bahkan dia minta tolong kepada malaikat Lukas 22 ayat 43. Andai kan dia tahu untuk menebus dosa, ngapain capek-capek? Petrus berjaga-jaga. Aku jawab ya. Dia pakai data. Pakai data. Iya sabar, ini aku jawab. Itu kan tadi data yang kamu sudah sebut, bahwa Yesus itu sebenarnya dia bukan melarikan, dia menghindar dari sebelum waktu yang ditentukan. Tetapi pada akhirnya juga dia harus jalani. Datanya? Ya ada, kalau di dalam kisah ini, kalau kita lihat di dalam Injil. Ini kan Injil ini tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain, semuanya ada satu kaitan. Yang mana lain itu yang mana? Data yang mana yang lain itu? Ya, tidak ada. Pada dasarnya kan kita berpatokan pada 4 Injil dan surat-surat para rasul-rasul. Dari kisah para rasul sampai kepada surat-surat para rasul. Saya cuma ngomong doang. Itu menjadi patokan kami iman Kristen untuk mengimani Injil yang sebenarnya. Begitu. Lanjut curhatnya. Jadi kalau Yesus berkata demikian, memang benar bahwa mereka bunuh dia. Pada saat dia, alasannya apa mereka membunuh dia? Menyatakan kuasa mujizatnya dalam melaksanakan misi karya penyelamatannya. Dia dalam Ini bukan gereja loh ya. Om, ini bukan gereja, jangan cuma ngomong. Iya, ini kan bukan gereja, tapi kan saya harus kasih tahu bahwa dia dalam melaksanakan misinya di dunia. Data dulu. Dia ditantang oleh para tua-tua Yahudi dan Farisi. Data. Ada di dalam Injil. Di mana? Injil yang mana? Ada dong. Kalau kita mau buka kita harus cari. Nggak ada. Ya sudahlah, kalau nggak ada ya sudah. Gimana ya? Nah silakan ngomong apa lagi? Saya aja yang ngasih data nanti. Pokoknya Bang apa tuh namanya? Bang Stresnya apa? Stres apa Jibril? Bacanya apa itu Bang Jibril? That's true, tapi panggil aja Stres. Oh. Bang Stres true. Iya gitulah. Bapak ngomong aja lah, nanti saya yang pakai data. Ayo ngomong apa? Ayo silakan. Kalau master ini, aduh saya repot lawan orang ini. Nanti saya pakai data itu revisi itu. Ini lo internasional gitu. Pokoknya salah terus lo. Kamu pakai data tapi kamu menafsirnya itu di luar iman Kristen yang sebenarnya. Kamu boleh tahu tentang semua data yang kamu sudah pelajari dalam Bible atau dalam Injil. Tetapi kamu menafsirkannya, mengartikannya di luar iman Kristen yang sebenarnya supaya kamu tahu. Karena kamu memang Islam. Yang sebenarnya gimana? Kamu Islam. Gimana yang sebenarnya? Seadanya menurut apa sesuka kamu. Nah, terus abang ini mau menjelaskan pakai apa sekarang? Ayo. Jangan kamu pikir kamu comot-comot ayat-ayat lalu kamu mau. Nah, terus kalau abang mau pakai apa ini? Mau menjelaskan ke saya ini pakai apa? Ya silakan kamu boleh jelaskan, tapi jelaskan yang memang sesuai dengan iman Kristen. Kan belum tentu kamu itu
Lah Kristen pakai apa? Kalau Kristen pakai apa? Ya, kalau kamu pasti pakai jelas iman menurut kamu lah. Ya kalau saya kan pakai data nih, pakai Biblemu. Nah kalau Kristen pakai apa? Kamu jelaskan kamu apa? Nah, pelintir ayat kamu. Iman Kristen mana yang saya pelintir yang mana? Itu. Iman Kristen menabrak Bible. Ya udah silakan itu Kristen Internasional, ayo lanjut. Izin mengatakan iman Kristen menabrak Bible Pak Ustadz. Bertolak belakang Bible. Gak berkutik mereka itu. Ngomong A ketampol Bible, ngomong B ketampol lagi itu. Lo mau ngomong apa kalau gitu itu? Takut mereka ngomong ini. Ketampol kitabnya sendiri. Ya udah diem-dieman, nanti yang diem lama pulang duluan gitu. Kan gitu kalau sekolah dulu itu. Itu sama orang tua saya tuh satu kalimat guru kita waktu itu. Kalau ujiannya udah selesai boleh pulang. Nah, itu berarti orang tua saya ujiannya udah selesai, berarti boleh pulang. Ayo Pir, naik Pir. Kalau mau ngobrol-ngobrol Pir. Pirnya hilang satu. Master Internasional, ngomong Aduh, sepi. Naikkan lagi, Bang Otak Waras. Nah. Mana ini yang bagianan ini? Bang Dato mana? Hadir. Ini ada yang request tapi Muslim kayaknya nih. Namanya Takbir. Coba kita lihat. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya udah, aku turun aja nanti. Ada orten kah? Sama Bang kita nyarinya. Waduh, turun aja aku sudah. Siap Bang. Syukron Bang waktunya sama supportnya. Waduh. Nih. Takut kayak dulu itu. Mana hotelnya Bang? Kata Bang Jibril. Itu di tempatmu itu. Itu tempatnya lo dudukin. Hotel kayak upil. Cari ada buang. Cari ada buang. Ini Bang Marco. Lah, dia mute. Bang Marco. Kepencet. Oke deh, siap. Kita sama-sama tahu aja Bang yang kepencet gitu ya. Ini Bang Master TM Kristen Internasional. Mamoti. Waduh. Mamoti. Maaf, kepencet lah. Assalamualaikum. Oh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turunin ya. Iya. Maaf. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pir, wah ini ada 1.700 yang nonton 10%-nya aja 170. Masa nggak ada sebiji-sebijinya? Yang mau ngobrol gitu. Enggak, kita nggak galak kok. Santai. Ente sopan, kita segan malah. Bojes. Waduh, lagi di gym kayaknya. Bang Bojes. Udah, di mute. Ini ada turunin nih. Nanti nge-gym aja.
Dijadi tuh badannya. Aduh, mana lagi nih kafir ya? Pak kata gue teh. Manggel. Selamat siang. Manggel. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Ada ya, ada ya. Ini ya buat unifikasi anak bangsa ini. Wah. Cerdas Gimana itu dia. bang? Jos akurat, intelektual. Wah. Mantap. Salut saya sama Uni. Mantap. Ya udah Uni. Bang, itu aja bang. Oh, oke. Saya nggak bisa Sukron. bicara kalau Sukron. di sini. Siap. Sukron waktunya bang. Ya, assalamualaikum. Izin turunin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DM aja DM yang kayak begitu sih. Ini Arsh. Abu. Bang Abu. Bang Abu. Arsh. Kiu. Waduh. Kepencet juga kayaknya. Saya naik. Mana tuh? Raden. Tadi siapa ya? Raden DY. Ya, tuh naik deh. Nih, gue jambak. Untung lo gak botak. Bisa gue jambak. Coba. Udah tinggal dia saja itu. Nah. Raden dia. Waduh, lagi di kapal nih. Di kapal apa di motor nih? Di Gojek? Di motor bang. Oh di motor. Waduh, nggak bahaya bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aneh kira alhamdulillah kafir abang alhamdulillah minta-minta saya muslim bang dan saya iya, dari Lombok yang pulau 1000 masjidnya. Mantap. Gimana Saya bang cuma kabarnya? Terima kasih sama para ustadz dan para guru kami semua untuk membuka akal sehatnya para oten ini bang. Masya Allah, Masya Allah. Saya cuma mau ucapkan terima kasih banyak bang. Saya Mantap. sangat senang untuk menyimaknya dari bawah. Izin diturunkan Mantap, aja. mantap. Sukron, supportnya bang dan Iya, waktunya. soalnya nggak ada oten yang mau naik ini. Takut kali Itu mereka. dia, makanya pada ini keringet darah kali bang. Iya, Izin Bang. turunin ya bang ya. Semangat Pak Ustadz, guru-guruku Siap. semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh bukan ustadz, aneh bukan ulama, aneh baru. Tapi ya udah. Jenderal. Waduh, ini siapa nih? 98% true. Apa nih? Aku muslim, aku bangga.com. Lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kita besok request aja deh ke TikTok. Ini requestnya jangan di bawah sini, kepencet mulu Pak deh. Waalaikumsalam. Waduh, waalaikumsalam. Gimana Kak? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau diajak taruh di atas ini Kak? Kalau tarung enggak kayaknya ya, cuman karena Oke, lagi siap. enggak ada Oten, jadi mau bilang say hello aja sama Oke, siap. makasih yang sebanyak-banyaknya. Tetap semangat, tetap sehat. Gitu aja sih. Siap, Biar siap, nggak sepi. siap. Oke. Siap. Sukron, Ini Kak, langsung ya, waktunya. Kak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kapirable banget tadi suaranya. Mana lagi nih? Ini Bang Master TM. Bang Master. Dibuka meunya Tison. Bang Tison. Lah, dia jadi berhala. Kalau kita minta berhala, kita minta sama Katolik aja bang, banyak dia. Bang, kiu, cukurukuk. Wah, yaudah turun deh di bawah deh. Ah, elah dari berhala sini. Resvi. Waduh. Kalau yang lagi megang anak atau yang lagi di atas motor tuh, aduh, minggir dulu. Mik MK Kamen, selamat siang Kamen.
Kamen. Kak. Ya, pencet lagi. Ini kita jadi ngelawanin orang yang kepencet-pencet nih, nggak jadi ngobrol. Gimana? Bang Jali, waduh. Bang Jali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gimana, Bang Jibril kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana bang? Iya. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya. Sehat-sehat semua untuk ustadz-ustadzku, abang-abangku semuanya. Juga buat oten-oten sudahlah ya, nggak usah bawa framing-framing yang nggak jelas. Sudah 1500 tahun ditantang itu loh sama Allah. Kalau ada yang mau cari kelemahan Al-Quran, orang yang pintar-pintar dengan ilmu pengetahuan yang berbagai macam, saya sudah nggak berhasil mau cari. Memang nggak ada kelemahan Al-Quran. Apalagi yang awam-awam mau coba-coba, sudahlah. Daripada malah kelihatan bodohnya ya nggak usah lah. Kalau memang mau tahu Al-Quran ya bolehlah naik, mau tanya-tanya. Tapi kalau tujuannya mau framing, nggak akan, ujung-ujungnya malu nanti. Udahlah. Sukron, bang. Siap, sukron waktunya dan supportnya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turunin. Oke, nyimak. Bang Kiai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, saya asumsikan. Jibril. Ya, gimana tuh bang? Alhamdulillah Muslim. Ini mau tanya Bang Jibril ya. Apa itu bang? Kalau di kitab Kristen ya, itu kan ada perjanjian lama yang diambil dari kitabnya Yahudi, betul ya? Betul. Mau tanya nih, apakah sama isinya, benar-benar sama yang Yahudi pegang gitu kitabnya? Beda aja bang. Beda. Oh beda ya. Beda. Berarti ada sebagian yang di kotak-katik, betul ya bang? Betul. Translasi alasannya. Oke, itu aja bang. Buat Siap. tanya aja itu. Siap. Makasih. Sukron waktunya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bertakiyah lah, jangan bertakiyah. Perjanjian lama itu anak dewa Yahweh. Indonesia maupun di mana sama dengan apa, hanya bedanya yang satu asli, satu terjemahan. Jadi lo mau bilang Septuagint sama Tanakh sama? Ya. Duar, nggak tahu lagi Septuagint. Maksudnya nggak usah pakai istilah-istilah yang aneh-aneh begitu. Itu namanya abangku, kenapa jadi istilah? Namanya Septuaginta. Kenapa jadi istilah? Perjanjian lama, bilang gitu. Septuaginta kan, perjanjian lama. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, maksudnya nggak usah pakai. Cuma sama Tuhan gue ngadu. Nggak usah pakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Septuaginta itu perjanjian baru. Septuaginta itu perjanjian lama yang di abad keberapa? Maksudnya gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti banyak orang. Iya, tadi yang saya sebut apa namanya? Namanya apa? Septuaginta katanya. Terus kamu bilang apa? Lama kan mudah banyak orang. La haula wala quwata illa billah. Oke, terus jadi berarti menurut kamu Septuaginta sama Tanakh yang mereka pegang sekarang sama? Gak usah pakai bahasa-bahasa begitu biar dimengerti orang-orang awam aja. Lah ini pada paham nggak sih pertanyaan saya? Septuaginta kan kalian punya. Itu kan perjanjian lama. Gunakan aja bahasa yang mudah Tanakh yang mereka punya. Abangku paham nggak sih pertanyaan saya? Bilang perjanjian baru, bilang gitu kayak kan enak didengar orang awam pun ngerti gitu loh. Abang, yang saya tanya, Septuaginta kan perjanjian lama Kristen. Septuaginta itu perjanjian lama, kenapa? Dulu jangan langsung
Saya paham, tapi supaya orang masyarakat awam pun mengerti, sebut saja perjanjian lama gitu. Nggak bisa saya sebut perjanjian lama karena Yahudi punya perjanjian lamanya namanya Tanakh, abangku. Nah, terus udah. Jadi nggak bisa dong saya bilang itu sebut Septuaginta. Betul nggak? Iya, kenapa? Terus? Nah, tadi kan abang itu nanya Septuaginta. Abang itu nanya, kita perjanjian lama yang abang pegang sama yang Yahudi punya pegang sama nggak? Saya bilang beda. Sama. Hanya Oke, mau saya buka nih. Mau saya buka nih. Mau saya buka. Silakan buka. Oke, saya buka ya. Septuaginta hanya saja ada mereka pakai apa sebagai tambahannya apa namanya itu Deuterokanonika, hanya itu aja yang membedakan, nggak ada yang lain. Oke, ini kita buka. Silakan kita buka sama nggak? Deuterokanonika itu saja yang tidak kami pakai. Oke, kita buka nih. Silakan. Kita buka Sefaria. Namanya anak dewanya ini ya. Dewanya berarti Asik. Jangan bertakiyah ya, kita. Aduh, ini siap. Kita berjiwa akademis kita ya, Bang. Jangan bertakiyah. Siap, abangku. Nih. Pihak Yahudi menolak Septuaginta itu. Makanya. Ini abangku. Iya. Udah nyimak belum? Apa itu? Nih. Saya buka ya. Ini tolong gedein dong. Nah. Ini. Di sini saya buka Septuaginta. Di sini saya buka Tanakh ya Bang ya, dari Sefaria, yang satu dari Bible ya. Jadi dari Bible Hub kekristenan, yang satu dari keyahudian ya. Ya Bangku ya. Apa itu Sefaria itu? Nggak pernah dengar itu. Sefaria ini library-nya Yahudi. Jewish Yahudi text. kan memakai tanah sama apa? Iya, sama di sini ada Tanakh nih. Ini makanya Tanakh. Saya buka nih Tanakh. Saya buka Genesis. Saya buka nomor 3. Ini Genesis berarti dari Tanakh ya. Saya scroll ke bawah nih. Ya. Saya scroll ayat 20. 20. Kenapa? Ini berarti Tanakh ya. Di sini disebut Bang, the human name his wife Eve. Kitab apa tadi? Tolong Bang. Kitab apa? Tanakh. Genesis 3 nomor 20. Iya, Genesis tadi Abang bilang. Iya, Genesis Bang. Genesis 3 nomor 20 abangku. Ya, Genesis kan ada 3. Ada 3 Genesis. Genesis ada 3. Hah? Iya. Kalau di dalam bahasa Indonesia Genesis itu ada 4. Genesis ada 50 pasal abangku. Bukan dong, bukan pasalnya. Bukan pasalnya. Kalau di bahasa Indonesia itu langsung dipisahkan dia. Ada. Iya, di sini abangku, di sini ada Tanakh. Iya, ini. Ada ulangan gitu. Jadi semua itu Genesis yang 4 itu. Abang enggak dong, beda dong. Nih, abang lihat ya. Saya buka Tanakh. Genesis ini Kejadian. Exodus ini Keluaran. Leviticus ini Imamat. Numbers ini Bilangan. Deuteronomy ini Ulangan, abangku. Kita buka yang Genesis. Ada 50 pasal. Kita buka yang ketiga ya. Nah, di ayat 20-nya nih Bang, di sini ditulis the human name his wife Eve. Saya translate ya Bang ya. Manusia menamai istrinya Hawa. Ini
ini keyahudian ya, dari tanah langsung ya. Ya, sorry bang, tadi nggak kedengaran bang. Genesis berapa tadi bang? Genesis 20 nomor 3 bangku. 20 ayat yang ketiga. Nah, terus apa bang? Nah, di sini saya translate nih. Ini original teksnya. Ini translatannya. Saya translate nih. Manusia menamai istrinya Hawa. Ya. Jelas ya. Ini keyahudian. Ini namanya tanah. Nah, sekarang kita buka dari kekristenan. Kita buka juga Genesis 3. Nih. Genesis 3 atau tahun ke 20? Genesis 3. Astagfirullahaladzim. Genesis itu kejadian abangku. Iya, iya. Genesis 3 nomor 20. Genesis abang 20, kukira pasalnya 20. Kukira pasal 20. Siap. Ini tadi kan kita yang di yang di Keyahudian bilangnya manusia menamai istrinya Hawa. Nah, sekarang kita buka Septuagintanya, Bang. Genesis 3 ayat 20. Ya, ini bahasa Yunaninya, Bang. Kalau kita baca Kai, Eklasen, Adam, To, Onoma, Tis, Glinekos, Zoe. Nah, ini kalau saya copy nih, Bang. Kalau saya copy, Enggak, tadi pertanyaannya Abang sama enggak dengan perjanjian. Tadi pertanyaannya Abang sama enggak dengan perjanjian lama di Kristen kok jadi. Iya, ini kan ini kan dari Septuaginta dengan apa dibandingkan? Iya, ini kan Septuaginta, Bang. Ini kan perjanjian lama. Ini kan tanah perjanjian lama juga kan? Ya. Nah, di sini namanya Eve atau Hawa. Di sini namanya Zoe, Bang. Katanya kan Abang bilang sama. Saya bilang beda. Karena ini punya Kristen namanya Zoe. Kepada ahli bahasa itu enggak level menjawab itu, Bang. Karena itu udah menyangkut ahli bahasa itu. Iya, tadi kan Abang yang naik tadi yang Muslim naik tadi. Astagfirullahaladzim. Iya, gimana, Bang? Tadi kan pertanyaannya sama. Tadi kan pertanyaannya sama enggak perjanjian lama dengan kitabnya orang Yahudi, kan itu pertanyaannya. Betul, nah, itu kan saya bilang sama-sama beda. Kitab Yahudi itu jadinya itu yang dibandingkan. Nah, enggak dong. Enggak dong Abangku, enggak dong. Itu sama-sama beda kitab dong, Yahudi Abang. itu dua-duanya itu. Itu sama-sama yang ini kitab kekristenan, Yahudi ini dua-duanya, Septuaginta, Abangku. Iya, sama-sama kitab Yahudi dua-duanya. Yahudi nggak mengakui Septuaginta, Bang. Oh, jangan salah, Bang. Jangan salah. Siapa bilang nggak mengakui Septuaginta? Terus kenapa mereka nggak namain ini perjanjian lama? Perjanjian lama itu semua dari kitab Kejadian sampai semua itu perjanjian lama yang ada di Kristen. Oke. Yang Septuaginta ini nggak diakui oleh Yahudi, Abangku. Dengar dulu, Abangku. Yang tidak memakai semua perjanjian lama itu hanya orang Samaria. Jangan bilang orang Yahudi. Yahudi mana sekarang? Yahudi kalau kerajaan Israel zaman dulu memakai, orang yang kerajaan Yahuda dulu semua dipakai. Samaria baru nggak make itu. Hanya 4 kitab yang dipakai. Enggak, emang berapa persen orang Yahudi yang masuk yang orang Kristen, Bang? Itu bukan persoalan apa, Bu. 1,9%. 1,9%. 18% dari mereka Muslim. Bukan. Septuaginta ini nggak diakui oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka masih punya tanah. Kalau mereka mengaku, ya udah di mana Yahudi mengakui Septuagint? Silakan. Dipakai Septuaginta itu, dipakai abangku, saya mau nanya nih, Bang. Abang, saya mau nanya nih, Bang. Septuaginta ini bahasanya apa, Bang?
Kurang paham saya, tapi Ini bahasa Yunani. Abis itu ini tanah, ini bahasanya apa, Bang? kurang paham saya kalau soal bahasa. Ini bahasa Hebrew. Terus menurut Abang, Yahudi lebih menerima bahasa Yunani daripada bahasa mereka sendiri. Jangan begini Bang, orang Samaria atau kerajaan Israel dulu hanya itu yang menolak sebagian dari perjanjian lama. Tapi kerajaan Yehuda itu memakai semua perjanjian lama. Jadi abang maksud yang mana sekarang? Kerajaan Yehuda? Ya, dulu kan Israel itu kan sempat terpecah. Israel tetap, terus terpecah dua suku, itulah namanya kerajaan Yehuda. Itu kapan abangku? Kerajaan Yehuda itu kapan abangku? Abang, kerajaan Yehuda itu kapan? Di zamannya anaknya si Daud pecah. Septuaginta itu kapan abangku? Mampus lah. Septuaginta itu abangku. Septuaginta itu kapan abangku? Waduh. Bang, kerajaan Yehuda itu 10 abad sebelum Masehi. Septuaginta baru ada 3 abad sebelum Masehi, abangku. Abang ngomongin Septuaginta ini ada yang mengimani itu ada dari kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda udah bangkrut. Septuaginta ada. Alah. Aduh, capek banget. Sudah saya bilang sama hanya kerajaan. Capek banget. Samaria, Capek banget. Israel Dia pikir Daud pakai Septuaginta, guys. Semua. Kau pikir Daud pakai Septuaginta? Tidak semua dipakai perjanjian lama itu, hanya orang Israel di kerajaan yang buat Samaria. Yang buat Septuaginta siapa? Di bagian Yehuda tetap memakai semua. Yang memakai Septuaginta itu siapa? Siapa yang menerjemahkan kitab orang Yahudi ke ini? Siapa? Lagi pula dua-duanya itu kitab orang Israel. Nggak ada orang Israel memakai Septuaginta. Jangan berbohong, Bang. Jangan berbohong. Sejak kapan orang Israel memakai Septuaginta? Jangan berbohong, hasil dari Septuaginta. Dengar. Hasil dari Septuaginta apa namanya? Dengar. Hasil dari Septuaginta apa namanya? Berbohong itu bertakir itu dengar. Aku nanya sama kau, hasil dari Septuaginta apa namanya? Pokoknya berbohong itu dosa loh, Bang. Mampuslah ini Bang Jibril. Jangan bertakir. Hasil dari Septuaginta apa namanya? Hasil apa sekarang? Hasil apa? Itu Septuaginta itu apa? Septuaginta itu perjanjian lama bagi kami. Dengar dulu, jangan tertawa, jangan kesurupan. Perjanjian lama itu, Septuaginta itu adalah dengar dulu. Septuaginta itu sepenuhnya perjanjian sama aja nih lama plus Deuterokanonika itu Septuaginta. Dengar. Saya lagi Bang Dato, saya lagi berdoa, ya Allah, saya tadi minta Oten naik, tapi jangan yang kayak gini juga. Ya Allah, tadi saya minta, tapi jangan yang kayak gini juga, ya Allah. Perjanjian lama sebenarnya. Septuaginta itu apa hasil dari Septuaginta itu? Apa hasilnya? Hasil apa? Penta. Hasil apa maksudnya? Hasil duit itu. Nah, ini kan makanya kau gak ngerti, Donol. Hasil dari Septuaginta itu, kenapa disebut Septuagint? Kenapa disebut Septuagint? LXX. Apa itu LXX? Apa namanya? 40. Bersenang nggak bang? 70 bang. Septuaginta itu artinya 70 bang. Ya puasa bang, hasil dari Septuaginta itu, dengar. Hasil dari Septuaginta itu apa namanya?
Iya, biar puas abang, ku bikin salah kan, biar puas abang. Mampus dah. Apa? Nah ini nih yang punya ini Bang Jibril punya nih, Bang Jibril. Bang Billy. Assalamualaikum Bang Billy. Bang Billy. Nah, Bang Billy mengakui Septuaginta. Enggak. Septuaginta itu atas sepenuhnya perjanjian lama plus Deuterokanonika itu Septuaginta. Septuaginta yang asli dikerjakan oleh 70 itu saya ulangi ya Bang. Septuaginta itu adalah 100% perjanjian lama plus Deuterokanonika. Oke, kita lihat, kita tes. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, kembali ke pertanyaan. Tadi kan pertanyaannya apakah kitab perjanjian lama yang dipakai oleh orang Kristen dengan Yahudi sama? Itu pertanyaannya. Makanya saya jadi melenceng ke bahasa yang lain. Saya bilang berbeda. Ya itu kan kamu aja yang nggak paham. Kan tadi saya udah tunjukin abangku Septuaginta, abang bilangnya Zoe. Ya, coba kita buktikan aja, kita buktikan. Silakan Bang Billy, silakan. Ya. Pertanyaan abang kan apakah sama kita tanya dulu lama yang digunakan oleh orang Kristen dengan orang Yahudi? Kan itu pertanyaan abang tadi. Kok jadi buku Yahudi sama Yahudi juga yang dibandingkan? Aneh kalian. Septuaginta itu bukan kitab Yahudi, abangku. Coba kita tanya. Tuhan menyelesaikan pekerjaannya pada hari keberapa, bro? Siapa namanya ini? Hari ke-7. Ada desa. Hari keberapa? Hari ke-7. Hari ke-7. Coba buka Septuagintamu. Ada yang bisa nggak buka Septuaginta dan terjemahannya? Bang Billy, Bang Jibril. Bisa. Coba. Septuagint berapa, Bang? Kejadian 2 ayat 2. Kata dia hari ke-7. Benar dia. Kita lihat apa kata Septuaginta hari keberapa. Genesis 2 ayat 2. Kata dia kan hari ke-7 Tuhan menyelesaikan pekerjaan. Hari ke-7. Kita lihat apa kata Septin. Septuagintanya tulisannya ai. Ini jangan bertakiyah ya Bang ya. Sin Treset. Ya, Hah? Kita akademis. Yaudah nggak, biar lo percaya, gue copy aja. Hari keberapa itu dia? Gue copy, abis itu gue buka nih Google Translate. Kita ke Translate, nih gue paste ya di sini ya. Habis itu nih pakai bahasa Indonesia aja ya. Dan Allah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya pada hari ke-7 gitu bacanya, gitu ya. 7 gitu bacanya ya. Apa gimana nih? Nah, udah apa lagi? Apa lagi Bang Billy? Itu aduh mampus lah ini. Nah, begitu kita ke kitabnya Bang Billy, di sini dibilang seventh day. Hari ke-7. Di sini bilang hari ke-7. Kita pelai coba. Kitab yang paling hancur coba. Genesis itu kejadian ya. Kejadian 2 nomor 2. Hari ke-7 lagi. Dia nyamain ke sini, bukan ke Septuagintanya. Ini malesnya baca kitab dia nih. Yang satu bilang satu, yang satu bilang satu. Nah, kalau mau lebih dahsyat lagi, bandingin dengan Qumran, naskah Qumran, Laut Mati, coba. Nah. Wih, itu bukanya di mana tuh? Nah. Aduh, ini websitenya website Yahudi lagi Bang, Israel lagi, nggak bisa gue buka. Tuh.
Gue adanya Dead Sea Scroll-nya langsung dari ininya. Ini IL bang, di blok gue. Oh, ya udah, pokoknya kan udah ketahuan tuh. Dia sendiri mengakui hari ke-7 persis seperti kitab yang paling hancur, LAI. Terus dari Mas Soret hari ke-7. Nah, Kenapa orang abang bertakiyah melulu ya? Lele. Kitab itu Septuagintot. Gimana Enggak, sih? maksudnya katanya tadi LAI paling hancur, sedangkan di Al-Quran sendiri nggak punya nggak punya Taurat, nggak ada orang kitab lo yang berantakan kenapa jadi nyerang Al-Quran ya? Nggak, maksudnya Al-Quran sendiri katanya Enggak, apa masalahnya? Enggak, ini hari ke-6 apa hari ke-7? Yahudi bilang 7. Al-Quran sendiri sama sekali nggak kan? ada. Kebiasaan nih kafir-kafir kayak gini nih. Kalau dia panik nyerang. Dia harus mempertanggungjawabkan perkataan dia hari ke-7. Sementara kitab Septuagintot itu hari ke-6. Yang benar yang mana? 7 apa 6? Bukan persoalan itu soal bahasa saya nggak begitu paham, tapi katanya Alkitab LAI katanya paling ke-6 sampai ke-7 bahasa bagaimana sih? Yang hancur begitu. Emang bahasa Indonesia 6, bahasa Inggrisnya 7 gitu? Emang LAI hancur. Mau bukti lagi Mazmur 22 ayat 16. Hancur. Al-Quran aja nggak pernah kami mau bilang paling hancur, sama sekali di situ nggak ada. Tahu? Bang Billy bukan Muslim, bre. Bang Billy ini bukan Muslim. Kenapa kalian otaknya udah hancur begitu? Bre, lo salah tembak. Bang Billy bukan Muslim. Aja lo. Hahu. Bang Billy bukan Muslim. Kenapa lo jadi nyalahin Bang Billy Muslim? Saya bukan menyalahkan itu, perkataannya itu yang kusalahkan, bukan orangnya. Iya, yang ngomong bukan Muslim. Kenapa lo nyerangi ke Al-Quran? Ya, saya bilang Al-Quran itu kalau sama tidak ada tidak ada Al-Quran, nggak dibilang hancur. Kenapa yang buatan LAI? Dia yang punya kitab, abangku. Dia orang Yahudi, dia yang punya kitab. Iya, ente yang translate salah, makanya dia bilang kitab lo hancur karena kitab lo nge-translate dari kitab dia. Kok kalian sih dia yang ngomong bukan gue? Perkataan yang salah itu, kalian mengamini perkataan yang salah, itulah anehnya kalian ini. Gue ngaminin kapan gue amin? Emang dia baca Al-Fatihah gue aminin? Lo ngadi-ngadi kadang-kadang nih botol. Tertawa kalian di situ tadi. Iya memang kan kita udah lihat, yang satu bilang 7, yang satu bilang 6. Nggak hancur tuh namanya. Anda aja yang salah itu, yang mengedit-edit itu. Lah, gue yang edit lagi. La haula wala quwata illa billah, cuma sama Tuhan gue ngadu. Gue yang edit. Itu memang kerjaan kalian itu memang suka mengedit-edit. Saya nggak percaya sekali itu. Kitab lo yang revisi gue yang edit ya. Siap abangku. Yang revisi kan apa? Terjemahan. Asli mana pernah revisi? Iya, bang, abang aja deh atur bang, kan abang panitianya. Kan gini, kalau yang diedit itu terjemahan, bukan asli. Iya, udah atur aja bang, kan abang panitianya bang. Iya, kalian Al-Quran kalian yang diedit, kata-kata aslinya pun beda-beda di setiap bangsa, setiap negara beda-beda. Bisa dibuktiin nggak? Oh bisa. Mana? Nah, nanti ku tunjukkan videonya. Sekarang belum bisa karena nanti. Ngelempar fitnah doang nih, nggak ada bukti. Loh, sama dong. Saya bisa bilang juga sama abang jual diri. Yang ngomong itu mana buktinya? Nggak tahu nanti. Pertanyaan Datuk tadi bagus. Yang ngomong itu bukan saya, itu dari Muslim sendiri, namanya Munib Siri. Dia ahli, dia tokoh Munib Siri lagi dibawa. Pertanyaan Datuk tadi bagus. LLX atau Septuaginta itu menghasilkan apa? Itu dulu jawab coba. Jadi biar tahu abang. Dengar anak desa, itu yang udah diedit. Jangan tuduh orang Alkitab diedit. Nggak ada Alkitab dengar juga. Diam kau. LXX itu menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan berkat. Mampus dah.
Nasi kotak masih berkat. Enggak, aku nasi nanya. kotak. Ya, Septuaginta itu menghasilkan apa? Mempelajari Alkitab menghasilkan berkat. Septuaginta itu 72 rabi-rabi itu menghasilkan apa? Menghasilkan berkat kalau direnungkan. Kampret. Awas kesurupan bang. Dengar, kalau kau nggak punya ilmu, jangan kau sosokan di sini. Jangan sosokan. Kalau Septuaginta itu menghasilkan apa? Kalau direnungkan tanya sama pendeta kau. Aku kasih awalnya. Pen. Kalau direnungkan Septuaginta menghasilkan Septuaginta itu Alexis tadi menghasilkan nasi kotak. Udah dijawab. Mudah. Keserupan kalian kan jadinya. Aku ajar kau. Septuaginta itu menghasilkan Pentateuch. Odol. Menghasilkan berkat kalau direnungkan. Berkat apa yang menghasilkan? Iya nasi kotak itu. Aduh, Masya Allah. Bang Billy. Kesurupan kalian kan jadinya kan. Aduh. Kalau direnungkan itu menghasilkan contoh. Bang Billy, saya kasih contoh dulu Bang Billy. Nih ya. Ini di dalam ya pohon apel. Ya. Di dalam Kidung Agung ya, di dalam Kidung Agung 78 85. Kidung Agung 85 Bang Billy. Apakah di situ pohon apel atau pohon apa Bang Billy? Sebab di sini Bang Billy, ini bingung saya ini. Ini pohon apel itu dengan pohon limau ini beda atau sama Bang Billy? Beda lah. Nih, saya bawa ke data ini. Ini di sini dikatakan di sini ya, di Kidung Agung 85, di sini ada pohon apel. Di terjemah lamanya apa? Pohon limau. Jadi begini tuh Bang, biar ku jawab ya. Penerjemahan Alkitab ini minimal ada dua metode. Ada yang menggunakan kontekstual, ada yang ada dua tipe penerjemahan. Bang Otak cerdas, di sini pohon limau. Pohon limau nih. Ya, di terjemahan baru pohon apel. Pohon apel dengan pohon limau sama atau beda? Jauh lah. Itu penerjemahan kontekstual. Betul. Manis satu asam. Itu penerjemahan kontekstual botol. Bang Billy, saya tanya Bang Billy, kalau secara original teksnya Bang Billy, Kidung Agung 855 ini Bang Billy, ini pohon limau atau pohon asam? Bang Billy. Aku belum cek, aku lagi di jalan. Di sini pohon apel, di terjemahan lamanya pohon limau. Gini Bang, itu adalah terjemahan. Lanjutlah Bang Ali. Aku sama orang ini. Dengar dulu, jangan cangkoan. Kalian, biar jangan kufur kalian. Biar saya jelaskan ini. Lanjut Bang Ali. Ini bagian Bang Ali ini bagian Bang Ali nih. Begini, penerjemahan itu ada yang menggunakan sistem konseptual, ada yang menggunakan literal. Gitu loh. Ada yang menggunakan bahasa sehari-hari, mau bilang apa? Ada lagi yang menggunakan orang-orang botol yang menyalahkan itu. Ada lagi yang menggunakan gini. Teknik penerjemahan itu ada lagi yang menggunakan penipuan. Jangan lupa itu. Orang-orang yang kufur yang beranggapan seperti itu, yang ada adalah penerjemahan secara konstekstual, ada penerjemahan dengan cara literal, ada yang menggunakan sehari-hari. Banyak metode penerjemahan. Bang Adi. Jaga saja benda tuh. Ya, jangan botol. Jadi aduh mampus dah. Harus berjiwa akademis. Enggak begini bro. Enggak, maksudnya begini, berjiwa akademis itu begini bang. Anak dewa. Dengar. Yahudi pemilik kitab. Terus kalian terjemahkan sesuka hati kalian. Itu apa namanya itu?
Jadi begini Bang, sebentar dulu. Jadi kita itu harus berjiwa akademis. Nah, seseorang yang berjiwa akademis itu di dalam benaknya itu mencari kebenaran, bukan Apalah kau bilang ini? Jadi Dari mana cerita akademis? Limau jadi apel. Gimana ceritanya? Nah, kalau orang yang berjiwa, dengar dulu, kalau orang yang berjiwa akademis itu akan bertanya, di sini diterjemahkan apel, di sana diterjemahkan limau, misalnya. Kenapa ya? Nah, dicari. Oh, ternyata, ini alasannya. Gitu orang yang berjiwa akademis. Nyambung. Ya, Itulah yang makanya Tuhan berhenti dari penciptanya hari keberapa? 6 apa 7? Itu editan kalian aja itu, editan. Enggak. Ya astaga, kagak ada editan itu. Takiyah kalian aja. Gimana caranya yang ngasih tahu dia datanya ya? Takiyah kalian aja itu. Kalian memang suka bertakiyah. Aduh, mampus lah ini. Karena memang yang 1,8 ini ya, dengar dulu. Yang 1,8 Kak, dengar inilah Kak, ya, kita nampakkan bahwa inilah agama Kristen. Inilah representasi dari agama Kristen. Bagaimana dia memutar lidahnya. Sementara kita nampakkan bukti dalil-dalil data, tapi apa yang dia putar lidahnya. Iya. Ustaz Tata kemana Ustaz Tata? Saya sampai tadi. Kapan tahu Pak Ustaz ya? Kapan tahu udah saya tarik Ustaz Tata. Ani izin undur diri. Oke, siap. Orang kayak begini 15 menit turun IQ-nya 3. Izin undur diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bang. Jadi kita itu harus berjiwa akademis. Kalau misalnya terjadi perbedaan begitu, kenapa ya? Apa maksudnya? Apa yang menyebabkannya? akademis dia. Cari tahu begitu. Jangan ada perbedaan. Oh ini salah, nggak bisa gitu. Harus dipelajari dulu latar belakangnya. Kenapa ini jadi limau? Kenapa ini jadi apel? Dipelajari. Apa nggak nyambung kau ini? Di satu ayat dikatakan Tuhan, di satu ayat dikatakan setan. Gimana tuh? Lebih parah lagi tuh. Itu takiyah kalian aja itu. Ada datanya. Takiyah kalian aja itu. Oke, gimana? Jangan suka bertakiyah. Dengar ini ya. Jadi gini bang. Dengar ya. Kau baca nih. Walaupun ajaran kalian Kau baca ini. jangan dilakukan itu. Kau baca ini. Di bawah pohon apel. Ini pohon apel ya. Ini Kidung Agung 855. Ini di bawah pohon apel. Pohon apel. Ini terjemahan baru. Terjemah lamanya apa? Terjemah lamanya di bawah pohon limau. Mana yang benar? Bukan itu yang perlu dipersoalkan. Abang baca aja. Satu. Ada ini. Baca aja satu perikop. Coba baca satu perikop. Coba. Ini pohon apel dengan pohon limau beda atau sama? Baca dulu satu perikop. Di bawah pokok pohon limau. Di sini diterjemah lama. Nih, diterjemah lama apa katanya? Terjemah barunya. Nih. Ya, ini Kidung Agung 855 nih. Ini di bawah pohon apel. Di bawah pohon apel, yang satu di bawah pokok pohon limau. Baca sama atau beda? Ceritanya, baca konteksnya. Saya minta tolong keluargamu, panggil coba keluargamu yang baca satu perikop. Ada nggak anakmu di rumah? Coba suruh baca. Panggil. Coba panggil anakmu tuh. Malu sama anak loh. Coba panggil anakmu suruh baca. Yang satu bilang pokok pohon limau, yang satu bilang pohon apel. Saya kan udah bilang tadi, kalau penerjemahan secara kontekstual itu hal itu biasa. Biar ku kasih tahu sama abang ya, di dalam Alkitab bahasa Indonesia dengan bahasa Batak pun itu biasa. Kalau di bahasa Indonesia dengar dulu. Tuan asli Batak itu bukan apa ya? Di Batak beda ya. Kalau di bahasa Indonesia misalnya kermiji, di bahasa Batak bunga suatu pohon dibikin. Nah, gimana pula itu?
Nah, itu biasa terjadi. Itu namanya Kata asli Tuhannya di Bata, bukan Yesus ya, beda lagi ya. Itu kontekstual. Itu hal itu seperti itu biasa. Yang baca, kalau konteksnya baru melenceng, baru boleh kalian salahkan. Kalau hanya apel dengan apa, waduh itu kok dimasalahkan. Kontekstual itu biasa. Literal tidak menggunakan seperti itu, diterjemahkan apa di aslinya itu diterjemahkan langsung. Kontekstual nggak begitu. Yang penting konteksnya dapat dimengerti orang setempat, itu digunakan gitu loh. Nggak bisa, yang namanya kitab suci. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia Alkitab terjemahan baru misalnya embun. Nah, di dalam bahasa Batak malah apa? Tepung beras dibikin. Macam mana pula itu? Nah, mau abang salahkan itu? Gak bisa. Nah, putih seperti embun katanya. Kalau di dalam bahasa, kalau diterjemahkan dari bahasa Batak, putih seperti apa? Tepung katanya. Mau bilang apa? Ya itulah kontekstual. Karena orang Batak dulu lebih mudah memahaminya kalau dibilang apa? Tepung beras. Mau bilang apa? Ya itulah kontekstual. Nggak nyambung kamu tadi. Ya, misalnya gini. Ada ayat di terjemahan baru, sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju katanya. Nah, kermiji itu batu. Tapi di dalam bahasa Batak, kalau diterjemahkan dari bahasa Batak ke Indonesia, sekalipun dosamu seperti bunga apa itu namanya, ada suatu pohon, bunga ini katanya, akan menjadi putih seperti tepung beras katanya. Ya kan konteksnya kan sama. Konteksnya sama, hanya saja penyebutannya mana ayatnya berbeda. jadi seperti tepung beras, ngarang aja. Ya Kacau nih orang. Kalau nggak ada bunyi seperti tepung beras, parah. Ya, kalau diterjemahkan Alkitab dari bahasa Batak ke Indonesia, ya begitulah kata-kata. Salah. Kalau di dalam bahasa Batak jadinya akan putih seperti keputihan, gitu. Nah, itu anggapan orang-orang yang sudah rusak itu. Anggapan orang-orang yang sudah rusak itu seperti itu, Bang. Jadi jangan dipersoalkan yang kayak gitu. Kalau penerjemahannya itu menggunakan metode kontekstual itu biasa, perbedaan-perbedaan begitu. Jangan salah. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji katanya, akan menjadi putih seperti salju katanya. Kalau dari bahasa Batak diterjemahkan ke Indonesia, sekalipun dosamu merah seperti bunga, akan menjadi putih seperti tepung beras katanya. Nah, mau bilang apa? Ya salah lah, berarti nggak sesuai dengan teks ya itu asli. Karena kalian sudah rusak, makanya itu menuduh itu salah. Iya, makanya jadi Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dan beristirahat pada hari keberapa coba yang benar? Nah, itu kan kalian alihkan kan, kalian nggak bisa itu dulu langsung dialihkan kan. Memang itu metode kalian. Memang itu metode kalian. Kalau sudah nggak sanggup lagi, gitu loh metode kalian, mengalihkan ke sana, alihkan ke sana, alihkan ke sana, gitu-gitu metode kalian. Iya, yang benar berapa? Hari ke-6 apa ke-7? Nah, itulah metode kalian itu. Tadi kan saya bilang editan kalian aja itu. Apa? Jadi berapa? Jadi editan kalian aja itu. Ini Bapak sih yang lepas ini. Yom Hasisi atau Yom Rishon. Hari keberapa? Kalian aja itu, takiyah kalian aja itu. Nggak mungkin. Enggak, hari keberapa Tuhan selesai menciptakan penciptaan pada hari keberapa? Menyelesaikan. Dan dia beristirahat pada hari keberapa? Kalau menyelesaikan hari ke-6, istirahat hari ke-7. Nah, menurut kejadian 2 ayat 2, hari keberapa itu? Menyelesaikan hari ke-6, beristirahat hari ke-7. Udah. Enggak, di dalam kejadian 2 ayat 2, ya, itu pada hari keberapa dia menyelesaikan penciptaan? Di dalam Alkitabmu loh. Kenapa? Hari keberapa dia? 6 apa ke-7? Menyelesaikan pekerjaannya itu hari ke-6. Coba kau baca. Coba kau baca kejadian 2 ayat 2. Enggak, coba kau baca ayat kejadian 2 ayat 2. Yang kedua, ketika Allah pada hari ke-7
pada hari ketujuh ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya, itu berhentilah ia pada hari ketujuh, kan berhenti pada hari ketujuh. Iya, menyelesaikannya hari keberapa? Menyelesaikannya itu kan hari ke-6. Ya, di situ tertulisnya hari keberapa? Itu kan telah loh, telah. Iya. Ngerti telah? Hari Telah itu berarti hari ketujuh itu udah selesai. Iya, tertulisnya hari ke-6 apa ke-7? Diselesaikan itu hari ke-6, hari ke-7 itu telah selesai. Iya, Udah, tertulis di situ hari keberapa? Tertulisnya. Ya sudah, hari ke-7 itu istirahat di situ telah selesai. Kenapa kau bilang hari ke-6? Mana ayatnya hari ke-6? Botol. Kan dibilang Ayatnya. di situ hari ke-7 itu telah selesai. Iya, berarti dari penciptaan hari keberapa? Jadi sampai hari ke-6 dia mencipta, hari ke-7 itu telah selesai. Coba Di situ baca yang dia benar, beristirahat. coba baca yang benar, coba baca ulang, coba baca Kita ulang. Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan. Iya, berarti hari ke-6 udah selesai belum pekerjaannya? Udah, hari ke-7 telah selesai. Berarti setelah selesai Pada hari ke-7 itu udah berhenti. 7. Kenapa jadi ke-6 kau bilang? Hari ke-6 itu telah selesai. Lanjut. Hari ke-6 itu diselesaikan. Jadi hari ke-7 itu telah selesai. Gitu loh, udah istirahat dia di situ. Wala botol. Yang botol tuh ente bos, malu kau. Makanya kalian itu jangan kufur. Orang lah. botol memang sombong ya. Bukan, kalian itu jangan kufur lah. Yang botol tuh Jadi kau, Ten. Kalau ada kelihatannya, ini kelihatannya seperti ada yang salah. Kelihatannya ya, kalian harus mencari tahu dulu. Jangan langsung. Kalau gitu aku kasih pertanyaan Itu yang sederhana namanya coba. akademis. Nyimak dengerin, aku kasih pertanyaan sederhana. Tuan kamu ada berapa? Tuan kamu ada berapa coba? Ini pertanyaan anak kecil loh. Tuan kamu ada berapa? Dan siapa nama Tuhanmu? Coba jawab. Memang begitulah tipe kalian itu. Kalau sudah terpojok, pindah sana, topik. Begitulah terus kalian itu. Itu kan nggak bisa jawab kan? Itulah tipe kalian itu. Kalau Tidak begitu mau saya menuntaskan satu ganti persatu. pertanyaannya. Kapan terakhir kamu berobat? Makin kufur, saya makin ganti. kelihatan kufurmu lagi. Makin nggak waras kelihatan. Kita itu berjiwa akademis lah. Ya, kalau begitu kapan rencana kau meninggal daripada nggak ada dijawab? Nah, kan makin kelihatan apa karaktermu itu karakter apa anak TK. Oke, kalau gitu saya ganti pertanyaan yang gampang. Tuanmu Yang ada berapa? akademis lah pertanyaannya. Tuanmu ada berapa? Tuanmu ada berapa? Jadi gini, pertanyaan itu yang agak akademis sedikit lah. Kita boleh SMP tamatan kita atau SMA kah, tapi jiwa kita jiwa akademis loh bang. Oke, kalau akademis begini, Septuaginta itu tahun berapa? Nah, loncat lagi sana, loncat sini lagi. Tanya mau akademis. Apa ini? Pertanyaan apa ya dia mintain orang ini ya? Satu persatu loh, selesai satu topik, baru kita pindah ke yang lain. Selesai satu topik, baru pindah ke yang lagi itu loh. Kalau begitu saya tanya, tanah itu terdiri dari berapa? Apa itu? Tanah. Nah, terdiri dari apa? Terdiri dari berapa? Kalau 72 kenapa? Hah? 72? Kalau 72 kenapa? 72 apa? Ya, 72 kitab kenapa? Kalau 50 kenapa? Apa masalahnya? Apa esensinya? Nanti kau digampar sama anakmu loh kalau begini cara ngomong. Enggak maksud. Kau nggak tahu aku digampar sama anak. Sekarang gini, esensi pertanyaan itu apa? Ya ini orang gila ini, nanya dulu orang gila ini mah. Lah sedikit. Lanjut dulu. Saya mau hubungi dokter dulu sama ambulan. Lanjut. Iya, pertanyaan itu agak berisi, agak bermutu gitu loh bang. Coba kasih cari yang lain dari kalau ini nggak botol ini susah nih. Oke, aku tanya sama dia. Halo. Gila. Ya. Anak domba. Aku balik bertanya boleh? Aku pernah domba dulu. Satu. Aku balik bertanya boleh?
Udah sepak aja congornya, nggak ada urusan itu, gue blow on lo itu. Bener. Datuk, nulis Datuk. Oh, Bang Otawara mending tuh Masaha aja tuh. Masaha lebih sempurna, Masaha lebih bagus, Masaha. Masaha Tuhannya ada dua, Ayahanda sama Ananda. Ayah, dadaku ya. Betul gak Masaha? Gini bang, yang aku bingung kenapa dulu orang Yahudi kok mau ya disuruh terjemahin ke bahasa Yunani ya sama Raja Ptolemy itu loh. Kok mau gitu loh, jadi Septuagint gitu loh. Ya salah sendiri kenapa mau terjemahin ke Yunani. Emang dia izin dulu baru ngambil terjemahan, nggak izin. Lah kan yang terjemahin orang Yahudi bang, bukan Septuagint itu orang mana sih? Orang Yahudi. Yang terjemahin Septuaginta itu kan dari bahasa Ibrani ke Yunani kan orang Yahudi sendiri. Septuagint itu agamanya apa? Kok Septuaginta itu adalah kitab. Enggak, Septuagint itu kan orang. Bukan. Septuagint itu ada berapa orang? Iya, Septuaginta itu adalah 72 orang Yahudi. 72 orang. Nah, iya. Ke 72 orang itu siapa namanya? Ingat nggak namanya siapa? Namanya nggak ada bang. Ya nggak jelas. Jadi makanya belum tentu itu orang itu ada, belum tentu juga ada, nggak ketahuan asal usulnya siapa. Jadi Septuaginta itu nggak ada bang, nggak pernah ada itu bang Septuaginta. Ya coba sebutkan namanya satu aja, kita cari keluarganya. Ya ini kan pertanyaan abang sama aja sebutkan nama 144.000 nabi, kan begitu. Ya nabi itu nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu tidak ada kitabnya, tidak ada bekasnya. Ya ini kan ada terjemahannya dipakai Kristen. Iya pertanyaan aku kenapa orang Yahudi kok mau disuruh terjemahin ke bahasa Yunani gitu loh. Ya kalau aku pertanyaanmu begitu, ini tuh Masaha dengerin. Kalau pertanyaanmu itu bro, dua itu bener ada apa enggak? Kalau sudah nemu baru nanya. Ya ini aku kalau ketik di Google ada ini loh. Siapa namanya? Coba. Ya namanya nggak ada, cuman dikatakan. Ya nggak ada, gimana caranya mau kenal nggak ada namanya? Aduh, berarti nggak ada nama-nama orangnya, nggak jelas orangnya. Tapi ya kerjaannya ada. Ya, yang dipakai orang Kristen sekarang yang kau pakai toh masa? Maksudnya kau mikir dong. Ini kok ada kerjaannya yang saya pakai hasilnya, tapi gue nggak kenal orangnya gitu loh. Maksudnya mikirnya di situ dulu. Mana lah Mas Aha? Ya, kabur Bang Willy tuh. Bang Billy tadi ada kerjaan dia lagi main musik dia. Ternyata Bang Billy di KTP-nya Kristen loh. Dia lebih memilih Kristen dibanding Islam. So tahu lu nggak ada orangnya lu. Tanya aja Bang Billy, tanya. Bang Billy punya Muslim kok, dia kalau tepila masuk masjid mana mau dia ke gereja. Di KTP-nya Kristen Bang, coba tanya deh. Di KTP-nya Kristen, kan pertanyaannya kenapa Bang Billy lebih memilih Kristen dibanding Islam yang ditulis di KTP-nya, itu loh. Orangnya udah nggak ada, baru lu begitu loh. Masa? Iya bang. Hari apa kau pergi gereja hari apa? Hari Minggu lah. Perintahnya ada nggak ya? Ada itu di Imamat 23 ayat 3 kalau nggak salah. Apa hubungannya imamat? Emang ada imamat di gereja di sana, di imamat? Nggak ada. Ya kan, Yesus itu kan hidup di tengah orang Yahudi. Aduh, gimana? Terus Yesus kalau ibadah hari Minggu atau hari Sabtu? Oh, bukan keduanya, hari Sabat, bukan Sabtu atau Minggu. Sabat itu hari apa? Hari ke-7 Bang. Sabat hari apa? Jatuhnya sekarang. Itu tergantung tahun ini dan tahun depan itu Sabat itu beda Bang, karena mengikuti fase bulan gitu loh. Gitu. Jadi Sabat itu hari apa? Sabat itu ya berubah-ubah Bang setiap tahun. Oh, berubah. Bisa jadi hari Selasa juga. Bisa Bang, bisa Senin. Oh iya. Karena kan kalau Yesus itu ya udah.
Yesus itu ibadahnya gereja atau sinagog? Yesus itu ya sinagoga ya. Yesus pernah masuk gereja nggak? Gimana jawabnya? Ya, orang-orang yang mendengarkan Yesus berkhotbah itu adalah jadi gereja, Bang. Saya nanya, bukan itu. Yesus pernah masuk gedung gereja nggak? Pernah, Bang. Ketika gereja apa namanya? Gereja apa namanya? Ya namanya nggak ada. Ya mungkin. Ya terus lu ngarang lagi lo Mas. Lah, ketika Yesus berkhotbah di atas bukit itu, Bang, itu kan gereja, Bang. Oh ya, gereja Ada itu. Yesus. Jadi Ada aja Yesus, lu, Mas. ada murid-muridnya gitu loh. Iya kan? Oh jadi gereja itu di atas batu karang gereja itu. Iya di atas bukit itu loh. Oh ya udah. Ya kan? Jadi Yesus pernah bangun gereja gitu ya? Iya, pada waktu Yesus beri makan ke 5.000 orang kan itu gereja. Oke. Cara ibadah Yesus gimana caranya? Cara ibadahnya? Cara ibadahnya ya berkhotbah, Bang. Berkhotbah. Cara ibadah. Cara ibadah. Sujud, berlutut, lompat-lompat atau jingkrak? Yang mana yang bener? Ya kalau di perjanjian baru nggak diterangkan Yesus sholat juga sih, Bang. Kalau ada datanya Yesus sujud gimana? Gimana tuh, Bang? Udah pernah baca? Ya kan gerakan sholat itu kan nggak cuma sujud. Saya nggak bilang sholat. Yesus sujud. Sujud artinya apa? Iya kayaknya sih ada, Bang. Ya sujud ada, Bang. Ada. Di Matius 26:39 atau Markus 14:35. Coba lu baca. Iya, Bang, kayaknya ada, Bang, ya. Enggak, itu kan udah kasih tadi tuh, Matius tuh. 26:39. Iya, soalnya gue cuma satu HP nih. Coba baca dulu. Matius 26 nomor 39. Nomor 39. Sujud ya. Baca dong, baca semua. Ya, aduh. Sujudnya ini kan juga nggak jelas, Bang. Enggak baca dulu. Iya, ya, Abang baca lah. Tujuan dia sujud apa? Iya, berdoa. Berdoa kepada siapa? Ya kepada bapaknya, Bang. Sujud itu wajahnya menyentuh tanah atau tidak? Ada dua model, Bang. Ada yang menyentuh tanah, ada yang enggak kan? Enggak, Matius 26:39. Bang Ali, di sini ada dua Bang Ali. Ada halo aku. Lagi dulu aku lagi ngantuk berat ini habis minum obat. Ngantuk. Aku tidur lagi dulu sejenak. Oke, siap. Assalamualaikum Bang Datua. Aku mau ke ini dulu ya, mau cari obat dulu bentar. Oke, siap. Masih di sini kan? Ini ada hotel di sini. Masih parkun. Oke, Tapi aku tadi baru lihat ada Cacata sama Bang Jibril lagi. Ada Bang Handi aja. Aku mau cari obat dulu, obat aku habis. Oke, siap. Oh ini dioperasi atau itu nih? Nggak parah ya itu. Sinusnya tuh. Sinus tuh. Aku kalau hidung aku diapa-apain. Lagian lu sih enggak ada istirahat 24 jam lu. Enggak bener juga lu. Diomelin juga. Enggak Ini dengerin. istirahat, barusan tidur, barusan bangun. Ya udah istirahat aja dulu. Lanjut yang lain. Ya, cari obat dulu. Silakan Bang Andi, Bang Terdas, silakan Bang Terdas. Oke, halo namaku. Halo nama saya Elia Pardede. Kristen ya. Sama tahu mentah nih, tahu mentah ini Kristen setahu saya. Tahu mentah selamat siang, tahu mentah. Siang Kristen. Ya, Protestan Katolik, Bang. Protestan. Tahu ini apa? Halo, Elia Pardede, selamat siang. Yang ada aja dulu Bang Terdas, aja yang sudah sama tahu ini. Iya, tahu ya. Ya, tahu. Boleh kita diskusi ya, tahu? Ya. Mau nanya aja. Mau nanya?
Ini apa tuh? Al-Baqarah 73, surat Al-Baqarah 73. Bisa dijelaskan? Tuh, Pak Ustadz kami nggak sini, aku nggak berani itu menjelaskannya. Benar tuh. Oh. Saya ini mantan kisah abang, tanya Bible sama saya bang. Coba apa? Yang mana? Oh yang ini ada nih, yuk. Ya pertanyaannya apa? Al-Baqarah 73 kenapa? Ya, Allah SBT menghidupkan orang mati dengan memukulnya menggunakan sapi betina. Itu gimana itu? Salah. Di situ Allah memerintahkan ya untuk memukulkan. Jadi sama seperti Nabi Musa diperintahkan membelah laut dengan cara memukulkan tongkat, begitu juga keajaiban atau mukjizat yang diberikan dengan cara menghidupkan orang mati dengan cara memukulkan. Nah, masalah pertanyaannya apa dari itu? Apakah sudah terbukti? Loh, kalau mau minta bukti mukjizat, emang semua nabi punya mukjizat ada terbukti? Tuhan lu ngidupin orang. Al-Baqarah 73. Iya, kalau kamu minta orangnya itu dibuktikan nampak sampai sekarang ini kan pertanyaan konyol. Itu kan zamannya Nabi Musa. Nah kalau lu minta gitu sekalian minta Tuhan lu ngidupin Lazarusnya masih hidup nggak sampai sekarang? Pertanyaan apa sih ini? Minta bukti orang dihidupin zaman dulu. Kan Allah menghidupkan orang mati dengan menggunakan sapi betina, dipukul. Iya betul. Terus masalahnya apa? Pernah nggak terjadi? Emang pernah terjadi di Al-Quran. Sama kayak Tuhan lu yang konon katanya ngidupin orang yang orangnya nggak ketemu sampai sekarang, si Lazarus nggak tahu kemana dia. Oh begitu. Kalau bisa nanti saya mau coba lah pakai sapi betina. Ya sama aja kayak gini. Kalau seandainya kalau bisa memukulin, nah dengar. Tahu orang mati bisa sama kayak bangkit. gini. Iya dengar. Tuhan lu menyembuhkan orang pakai air ludah. Bisa nggak lu campur air ludah sama tanah lu kasih ke orang buta? Kalau Tuhan saya, nih, Tuhan saya, bentar. Tuhan saya mujizatnya 60, nggak ada bisa menyaingi ya. Coba satu mukjizat Tuhan lu yang bisa lu buktiin sampai sekarang siapa mana? Apa? Ya, kalian lihat Pastor Andi, mujizat terjadi. Berarti lebih hebat si Andi daripada Tuhan lu. Tuhan lu nggak ada yang lihat, si Andi ada yang lihat. Menggunakan nama Yesus, nama Allah SBT. Lah dukun juga menggunakan namanya Roro Kidul juga bisa ngidupin orang. Kalau pendeta-pendeta lu juga banyak ketahuan menggunakan nama Allah SBT menghidupkan. Ini Oten Koplak nih gini nih, dijawabnya Koplak. Tuhan lu sendiri itu menghidupkan Lazarus minta tolong sama Tuhan gue, sama Allah. Allah SBT Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah nggak ada. Ini udah nggak ada gunanya nih Ustaz Arif. Saya mau beri obat dulu ya. Ini kalau orang kayak gini nih nggak mau lihat diskusi, cuman mau lihat menghujat aja. Tuhan lu aja menghidupkan burungnya aja nggak mampu, kan? Kalau aku kan, yuk aku tendang itu. Udah. Aku tendang kayak gitu maksudnya. Nggak ada ilmu maksudnya. Dia minta bukti, sementara Tuhannya mana bukti di Tuhan sekarang? Musa membelah lautan, mana buktinya sekarang? Ya,